Presiden Korea mengumumkan kiamat setelah asteroid zombie menghantam Jepang, mengubah manusia menjadi pemangsa haus darah. Kiamat pun dimulai dan kepanikan meledak di mana-mana. Tak ada yang tahu harus berbuat apa atau kemana harus lari. Namun, ada satu pria yang sangat siap. Dia memiliki tempat perlindungan rahasia di dunia lain dan sudah lama menunggu untuk menghajar para zombie. Pria itu adalah tokoh utama kita, Seon Ho. Berbulan-bulan lalu, Seon Ho dan teman-temannya bermain Sura, game bertahan hidup virtual tersulit yang pernah dibuat. Game itu sangat menguras keringat dan sulit hingga kebanyakan pemain berhenti memainkannya. Kelompok Seon Ho meninggalkan dengan pengkhianatan telak karena tidak pernah masuk ke game lagi. Dia dibiarkan sendirian bermain dan melakukan streaming, menghadapi segala jenis monster dan menjadi yang terbaik. Muak dengan hidupnya, suatu hari, pemuda kita melepas alat headgear-nya dan menghapus semua siaran publiknya. Seon Ho fokus pada hidupnya sebagai koki dan menemukan seorang gadis manis sebagai pelanggan favoritnya. Dia bercanda mengucapkan jendela status di dunia nyata dan tertegun saat benar-benar melihat layar biru melayang di depan matanya. Layar itu menampilkan statistik dirinya. Statistiknya sama persis dengan game yang dia mainkan, dengan satu perbedaan. Dia memiliki kemampuan baru yang disebut Private Portal. Saat menguji kemampuan ini, Seon Ho menciptakan gerbang warp seukuran manusia. Pikirannya kesulitan memahami bahaya dari penemuan baru ini, karena jika game itu nyata, maka meteor yang memicu kiamat juga akan datang. Di internet, Ho dengan panik menemukan satu artikel tentang jatuhnya asteroid tersebut. Dia menolak percaya bahwa peristiwa di dalam game terjadi di dunia nyata. Pemuda kita menatap portal di depan matanya. Pertama, dia menerima konfirmasi tentang asteroid itu dan sekarang gerbang portal ini memastikan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan ragu, dia bertanya-tanya apakah dia harus benar-benar masuk ke dalamnya. Tanpa kekuatan, tanpa rencana, dan tanpa uang, dia mempertimbangkan untuk melangkah masuk. Pada akhirnya, dia merenungkan beberapa hal dan meraih centong terdekat yang bisa dia temukan. Di sana, dia memasukkan centong itu ke dalam portal untuk merasakan apa yang ada di sisi lain. Setelah menyentuh sedikit tanah, dia menyadari bahwa sisi lain itu tidak berada di dalam tahap labirin di game. Itu hal yang bagus, tapi dia juga mulai bertanya-tanya apakah portal ini akan memindahkannya ke lokasi berbeda di bumi. Setelah berkemas untuk bersiap menghadapi perjalanan, dia menguatkan dirinya untuk akhirnya masuk ke dalam. Pada adegan berikutnya, dia melewati portal dan menemukan keindahan sisi lainnya. Pemandangan itu tanpa ada unsur urban sedikit pun. Hal pertama yang disadari pria ini adalah betapa dingin cuacanya dibanding biasanya. Dengan ponsel yang tidak ada sinyal, pria ini menganalisis bahwa dia terjebak di suatu daerah terpencil yang tidak akan mudah dijangkau oleh siapapun. Singkat cerita, dia dalam masalah besar jika terjebak di sini. Mengeluarkan spidol permanen, dia menandai salah satu pohon dengan angka 0. Ini sebenarnya langkah cerdas darinya untuk memastikan dia tidak tersesat terlalu jauh dalam proses eksplorasi. Dia mulai berjalan dan terus berjalan, tapi perjalanan itu membuatnya kelelahan. Hutan tampak tak berujung tanpa ada apapun di sana. Tepat saat pria ini memohon agar ada sesuatu yang menarik, seekor makhluk menatapnya dari dekat. Seketika, makhluk itu menerkam layaknya predator dan membuat pemuda kita ketakutan setengah mati. Untungnya, itu hanya seekor rusa lembah yang cantik dan bukan monster pemakan daging. Detail menariknya adalah sistem secara otomatis mengidentifikasi makhluk unik ini untuknya, mengonfirmasi bahwa tempat ini memang terpisah dari alam bumi. Makhluk itu menatapnya sebelum berlari pergi tanpa suara. Bukan berarti saya mengharapkan makhluk ini mulai berbicara, tapi Anda mengerti maksud saya. Bahkan protagonis kita menganggap aneh makhluk ini pergi begitu saja. Kabar baiknya adalah rusa itu tidak agresif. Namun, situasinya akan menjadi sangat buruk baginya jika dia bertemu monyet haus darah atau babi hutan. Satu detail menarik lainnya adalah rusa lembah tidak pernah ada di game Sura. Tepat setelah tiba di sini, dia punya firasat kuat bahwa dunia ini berhubungan dengan kehidupan bertahan hidup dan konsepnya. Mengeluarkan pisau, dia berjalan maju, mempersiapkan diri menghadapi apapun yang akan muncul dan mengejutkannya. Sejauh ini, dia menolak realitas bencana yang akan mengakhiri umat manusia. Namun, tepat saat dia hampir menyerah, dia menemukannya. Matanya tertuju pada apel matahari yang bersinar, buah mistis yang dia petik dari pohon. Pertama, dia bertanya-tanya apakah aman untuk memakannya. Lalu dia menggigitnya dan mengalami perubahan instan. Sistem memberitahunya tentang pemulihan stamina dan tubuhnya berkilau dengan cahaya kuning. Efeknya sebenarnya sama dengan jus apel matahari yang biasa mereka minum di dalam game, dengan satu hal lagi yang menjadi konfirmasi mutlak. Pemuda kita sekarang yakin bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Dia juga berdiri di samping kotoran goblin, yang berarti dia harus berhati-hati. Seon Ho menghela napas khawatir, mencoba menguatkan mentalnya, tapi terlepas dari keyakinannya, dia sekarang tahu bahwa akhir dunia akan segera tiba. Setelah merasakan efek gerbang portal, dia keluar dan kembali ke dunia asalnya. Di sini, Seon Ho mulai mencari solusi. Dia ingin siap menghadapi kiamat yang akan datang. Jadi, hal pertama yang dia lakukan adalah meninjau semua rekaman game dan menyimpannya di hard drive pribadi. Untungnya, dia selalu melakukan streaming game setiap kali bermain, jadi dia bisa dengan mudah menyimpan data itu, meskipun dia tidak pernah menyangka akan menggunakannya seperti ini suatu hari nanti. Berita tentang jatuhnya asteroid sampai padanya. Kehancuran Jepang akan dimulai dalam 32 hari bersamaan dengan awal kiamat. Sampai saat itu tiba, dia memutuskan untuk bersiap karena game itu sayangnya penuh dengan mekanik terburuk yang pernah ada. Yang paling gila dan bermasalah dari semuanya adalah sesuatu yang disebut penyakit kematian besi. Fenomena kecil ini mengakibatkan korosi dan kehancuran setiap benda logam di bumi. Bangunan hancur menjadi debu dan itu membantu kawanan zombie beberapa jam setelah kejadian. Dengan musnahnya logam di masyarakat modern, umat manusia kembali ke zaman batu. Penyakit kematian besi akhirnya
akhirnya mereda di dalam game, tetapi masalah utamanya adalah penyakit itu berlangsung selama setahun penuh. Meskipun demikian, penyakit kematian besi yang akan datang tidak terlalu berarti bagi pemuda kita yang memiliki solusi aman untuk mengakses portal pribadinya berkat kemampuan barunya. Tentu saja, Sean Ho memiliki asumsi yang sangat kuat bahwa penyakit itu tidak akan mampu melewati portal. Menyelesaikan analisisnya, dia menghabiskan semua uang yang dia tabung untuk membeli peralatan kelas premium. Dia akan masuk ke lobi zombie Call of Duty di kehidupan nyata, jadi dia mendapatkan semua perlengkapan dan persediaan untuk bertahan hidup. Memeriksa forum di malam hari, Sean Ho merasa kecewa dengan sedikit orang yang menyalahgunakan kemampuan terbangun mereka untuk kehidupan kriminal dan kesenangan. Pagi tiba, dia membeli lebih banyak persediaan untuk membantu misinya. Dalam perjalanan pulang, dia bahkan membeli busur berburu. Saat melakukan semua ini, dia menyadari sesuatu. Sean Ho berpikir mungkin dia terlalu memikirkan semua ini. Mungkin dia terlalu gegabah dan bertindak terburu-buru. Namun, dia pikir dia bisa mendapatkan kembali semua tabungannya nanti, bahkan jika dia salah. Dengan tugas paginya selesai, dia kembali ke rumah dan memasang tanda tutup di tokonya. Sean Ho sedang dalam lamunannya ketika dia tiba-tiba mendengar suara seseorang. Tau Chahine dari Solo Leveling dengan khawatir bertanya tentang toko yang tutup. Dia memberitahu gadis itu bahwa toko hanya sedang renovasi, yang membuat gadis itu bertanya-tanya apakah dia mendapatkan banyak uang. Sean Ho dengan cepat mengakhiri percakapan dengan menyatakan bahwa dia memiliki pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi tiba-tiba gadis itu menghentikannya dan mencoba mengajukan pertanyaan. Gadis itu akhirnya merasa bingung dan tidak benar-benar menyatakan permintaannya, lalu berbalik untuk pergi. Sean Ho penasaran dengan pertanyaannya, dan meskipun dia bisa dengan mudah mendesaknya untuk menjawab, dia kembali ke urusannya. Di dalam, dia bersumpah untuk menanggapi segalanya dengan serius dan mengerjakan hal-hal yang benar-benar penting. Dia berkata pada diri sendiri, aku akan mengabaikan gangguan dan fokus sepenuhnya. Dia memberi perintah untuk membuka portal. Merenungkan gaya bermain gamenya, orang bisa menyebutnya sebagai playmaker atau perencana. Seorang pria yang suka menggunakan strategi untuk mengatasi setiap tahap. Dia bukan petarung yang hebat dan lebih mengandalkan otaknya. Alasannya sederhana. Di Sura, ada cara rumit untuk mendapatkan statistik. Anda tidak mendapatkannya begitu saja setelah naik level. Anda hanya mendapatkannya setelah berburu dan menjelajah. Saat ini, pemuda kita berada di dunia lain mencoba mengasah keterampilannya dengan busur. Jelas, tanpa latihan dan pengajaran sebelumnya, dia menggunakan tutorial YouTube untuk mengajar dirinya sendiri. Sean Ho memposisikan dirinya dengan benar dan membidik untuk menembak. Pengalamannya dari game tercermin hingga dia akhirnya melepaskan anak panahnya. Anak panah itu melesat ke papan, mengenai target. Dia benar-benar terpana oleh bakatnya sampai-sampai dia berpikir bahwa dia adalah orang terpilih. Namun, dengan rasa sakit di tangannya, Sean Ho menyadari bahwa kelemahan aslinya adalah kekuatannya. Itulah mengapa dia ingin fokus berolahraga dan meningkatkan daya tahan fisiknya. Dengan persiapan dasar selesai, dia sekarang akan beralih ke langkah berikutnya. Segera, dia perlu mengurus dua hal. Pertama adalah menyusun cara untuk memburu monster dengan benar. Kedua adalah membangun markas di mana dia bisa menyimpan persediaan tanpa rasa khawatir. Namun, saat ini, dia tidak memiliki senjata dan sama sekali tidak ada persediaan karena masih dalam proses pengiriman. Sampai saat itu tiba, dia berburu apel emas dan sangat beruntung menemukannya. Setelah menandai beberapa tempat, dia mengajar dirinya sendiri untuk bersiap menghadapi kiamat. Persiapan awalnya adalah alasan yang sama mengapa dia bisa bertahan hidup di Sura selama itu. Melihat sekeliling, Sean Ho menemukan kotoran goblin. Dia ingin menemukannya hanya untuk tujuan sederhana. Masalah dengan goblin adalah mereka suka bertindak dalam kelompok. Fakta bahwa hanya ada satu keping kotoran di tanah, dan saya bersungguh-sungguh dengan itu, memberitahunya bahwa ada satu di sekitar sini. Inspektur kotoran berinteraksi dengan limbah itu dan menilai bahwa goblin itu pasti seekor pengasingan. Sean Ho tahu orang ini akan menjadi tiket emasnya. Dia harus memburunya sebaik mungkin. Malam harinya, pencariannya terhadap goblin tunggal itu berlanjut. Dia mendengar serigala di dekatnya, yang menandakan dia lebih dekat ke lembah. Dan kemudian dia melihat goblin yang sama yang dia cari. Sean Ho bersembunyi di balik pohon, tapi dia bisa melihat bahwa makhluk ini tampak identik dengan makhluk di game. Sekarang, goblin seharusnya menjadi kelas monster terendah. Senjata mereka hanyalah tombak dan anak panah beracun. Mereka terkenal karena memutilasi lawan dan menyiksa mereka. Itu sebenarnya alasan mengapa pemuda kita memilih senjata jarak jauh, busur sebagai pilihan pertamanya. Dari kelihatannya, goblin itu sudah tua dan dalam kondisi buruk. Ia tidak memiliki senjata apapun. Jadi, Sean Ho segera mengeluarkan busurnya. Dia tahu jika dia bisa tetap tenang, dia akan membunuh makhluk ini. Saat melepaskan busur, anak panah menembus lengan goblin. Sean Ho membidik kepalanya, tapi dia senang dengan hasilnya. Memanfaatkan keuntungan ini, dia mencoba melakukan tembakan keduanya, tetapi goblin itu melempar batu dengan sangat keras hingga senjatanya terlepas dari tangannya. Sean Ho menyadari bahwa dia sedang berhadapan dengan goblin yang matang dan berpengalaman. Mereka berdua menyiapkan pisau untuk pertempuran jarak dekat. Pertarungan pamungkas dimulai. Tunggu, salah cerita. Sean Ho memuat pisaunya dan mencoba menebas sisi goblin. Goblin berpengalaman itu menghindar dan memukul tempurung lutut pemuda kita dengan sangat keras. Saat situasi beralih ke tanah, Sean Ho menjatuhkan goblin itu, menekannya hingga telentang. Di sini, dia memiliki keuntungan yang jelas. Sean Ho mengambil pisau dan menancapkannya jauh ke dalam dada makhluk itu, menyebabkannya menjerit kesakitan. Akhirnya, cahaya dari matanya memudar. Pembunuhan pertama berhasil, dan Sean Ho mendapatkan 2 poin karenanya. Dia bahkan tidak percaya bahwa dia berhasil melakukan apa yang dia lakukan. Memindai lingkungannya, dia menemukan bubuk guaca dan minyak nabati di dekatnya. Di dalam game, menggabungkan ini menghasilkan
salep, tapi pertama-tama, dia harus menguburnya dengan cepat. Terlalu berbahaya untuk membiarkan goblin ini membusuk di luar karena kelompoknya bisa menemukannya dan memburu Shonho karenanya. Membiarkannya membusuk juga bukan ide yang bagus karena itu akan berubah menjadi sesuatu yang disebut perayap tulang. Shonho menemukan sepasang ikan trout merah di dekatnya. Jantungnya bergetar saat dia menyadari bahwa dia sedang dalam masalah besar. Saat dia mengalihkan pandangannya, dia menemukan monster burung hantu paling menyeramkan menatapnya. Sebelum segmen ini, kita kembali ke permainan Shonho di game saat dia masih menjadi pemain. Selama siarannya, dia mengumpulkan banyak wawasan materi untuk game itu. Beberapa anggota obrolannya menyumbangkan uang hanya agar dia terjun langsung ke dalam barang-barang itu. Shonho sampai ke dasarnya dan menjelaskan pengalamannya dengan goblin dan kobalt terakhir kali. Menghindari perayap tulang juga penting, tetapi hutan itu menampung dua makhluk paling berbahaya di dalam game. Ini adalah manusia serigala dan beruang burung hantu. Beruang burung hantu adalah makhluk teritorial, yang berarti keberadaan mereka menciptakan harmoni dalam ekosistem monster. Mengingat era streaming, Shonho merasakan kehangatan di hatinya. Ada satu orang, Buluman, yang selalu senang untuknya. Yang lain santai dan agak aneh, seperti pria anjing yang menggonggong yang tidak bisa berhenti mengetik guk di obrolan karena suatu alasan. Anehnya, Shonho bertanya-tanya mengapa dia menghadapi kenangan bahagia seperti itu. Apakah karena dia sedang menatap inkarnasi horor literal di depannya, makhluk yang akan mengakhiri hidupnya? Ho menolak menerima realitas. Seolah-olah ingatan itu menyuruhnya untuk berkonsentrasi. Dia menggunakan setiap momen yang dia miliki untuk memikirkan rencana. Dia sudah tahu bahwa beruang burung hantu sangat ganas dan mencabik-cabik apapun di depannya. Fakta bahwa makhluk itu berdiri diam tanpa melakukan apapun menyiratkan bahwa ia tidak begitu lapar. Tetapi hal yang lebih penting yang membuatnya gugup saat ini adalah bahwa mereka telah menyerbu wilayah Trout Merah. Dengan semua faktor penting ini dipertimbangkan, Shonho menyadari bahwa mungkin hanya ada satu cara baginya untuk melarikan diri dari situasi mimpi buruk ini. Memutar kakinya, dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia masih yang terhebat di kepalanya, meskipun tubuhnya adalah fisik rendah Kang Shonho. Mengertakkan gigi, dia menantang monster itu untuk menghadapinya. Deklarasi terakhir dari keinginannya untuk bertahan hidup. Makhluk itu mengamatinya, memulai serangan pertamanya yang meneror. Beruang burung hantu sangat hebat dalam berburu di malam hari, tetapi kelemahan utamanya adalah sinar matahari langsung. Setelah menghafal polanya di dalam game, Shonho tahu bahwa dia hanya perlu mengeksekusinya untuk menyelamatkan hidupnya. Mencocokkan waktu serangan binatang itu, Shonho menghindari tebasan dengan luar biasa. Pada saat yang sama, dia berpikir untuk menciptakan semacam efek cahaya untuk meneror monster itu. Dengan kecepatan penuh, dia berlari ke lengan besar makhluk itu sebelum akhirnya mengeluarkan senter dan membutakan matanya dari jarak dekat. Efek ini sangat traumatis bahkan bagi predator seperti beruang burung hantu sehingga ia benar-benar buta. Adegan berikutnya memotong pemuda kita yang terbaring di tempat tidurnya saat alarm berbunyi. Dia tahu dia harus bangun kembali bahkan setelah tubuhnya sakit luar biasa setelah tadi malam. Shonho pingsan tepat setelah kembali ke rumah. Ingatan terakhirnya adalah dia berlari menyelamatkan hidupnya setelah membutakan monster itu. Seperti keberuntungan, dia bertemu beruang burung hantu tepat setelah menghadapi goblin. Dia tidak ingin berurusan dengan itu lagi dan mencoba bangun untuk makan sesuatu. Dia mencium lantai dengan suara gedebuk, menyadari bahwa kakinya hancur setelah latihan kardio itu. Untungnya, dia masih memiliki apel emas dari dunia lain. Shonho mengambil satu dan menggigitnya, langsung memanjakan staminanya dengan efeknya. Akhirnya, dia merasa lebih hidup dari sebelumnya. Bertanya-tanya apakah dia harus memuaskan perutnya dengan benar sekarang. Tapi setelah merapikan diri, dia bertemu Teu Chahin lagi. Dia datang ke sini untuk makan di restoran yang berbeda dan secara kebetulan bertemu dengannya. Shonho tidak mencari teman, tetapi gadis itu duduk di sana karena dia suka memiliki teman makan. Mikyong dengan terburu-buru bertanya apakah dia mencoba membuka jendela status. Sikap antusiasnya membuat Shonho menyadari bahwa ini pasti topik yang ingin dia diskusikan terakhir kali tetapi dia urungkan. Mikyong menunjukkan berita itu padanya dan meyakinkannya bahwa itu nyata. Beberapa pemain yang terbangun benar-benar menggunakan kekuatan mereka untuk mencuri uang dari orang lain. Shonho sedikit terkejut dengan keberaniannya untuk menanyakan sesuatu seperti itu secara langsung. Dia menjawabnya dengan berbohong dan mengatakan bahwa tidak ada yang muncul. Masalahnya adalah Shonho merasa dia melakukan bantuan yang tepat dengan membiarkan orang lain buta tentang statusnya. Pertama-tama, kemampuannya bersifat strategis dan tidak berfokus pada pertempuran. Itu adalah sesuatu yang bisa dia manfaatkan sebaik mungkin alih-alih berbagi dengan orang lain. Saat ini, bahkan keselamatan pribadinya tidak dijamin. Jika dia akhirnya menunjukkan kartunya kepada wanita berbaju merah itu, yang dalam hal ini adalah dia, maka segalanya bisa berakhir buruk baginya. Itu adalah langkah cerdas. Namun, dia penasaran bagaimana Mikyong begitu tertarik menanyakan tentang kebangkitan. Kemudian datang kejutan darinya. Dia ragu-ragu dan bahkan mengaku telah berbohong. Shonho berasumsi niat baik darinya dan bahkan meyakinkannya bahwa dia tidak perlu mengatakan apa-apa. Dia mendorongnya bahwa masih ada waktu dan pulang tak lama setelah percakapan mereka. Akhirnya, paket kirimannya tiba. Barang yang dipesannya datang dan sekarang dia tidak perlu khawatir tentang persediaan. Dia memindahkan barang-barangnya ke atap dan hanya menyimpan barang-barang penting di lantai 2. Selama pekerjaan persiapannya, dia memilih sekumpulan barang yang diperlukan untuk misi hari ini. Barang-barang seperti masker gas dan pakaian serta peralatan lainnya. Untuk misi mendatangnya, pemuda kita berniat mencari lokasi yang
tepat untuk dijadikan tempat persembunyian. Sangat penting baginya untuk membangun markas, itulah tujuan kapal itu. Melewati portal, Shonho menghadapi petunjuk pertamanya dalam menemukan tempat persembunyian. Dia secara tidak sengaja menemukan gua goblin saat mencari goblin tua itu. Mengingat lokasinya, dia melakukan perjalanan ke tempat yang sama persis dan menemukannya. Itu adalah tempat yang cukup nyaman untuk bersembunyi, tempat yang sempurna untuk rencananya. Namun, pertama-tama dia perlu memverifikasi jenis monster yang tinggal di sini. Shonho memindai lingkungan dan menemukan jejak kaki kecil kobalt lewat. Ini sebenarnya penemuan yang patut dirayakan karena orang-orang ini tidak merepotkan sama sekali. Shonho sudah datang ke sini dengan rencana melawan monster level rendah sejak awal, jadi dia tidak perlu khawatir. Masalah dengan kobalt adalah mereka makhluk nokturnal. Mereka saat ini sedang tidur, jadi rencana pemuda kita adalah mencekik mereka di dalam. Pertama, dia mengumpulkan sekumpulan kayu bakar dengan memotong beberapa dahan. Setelah itu, dia menempatkan kelompok yang terkumpul di pintu masuk. Ide berikutnya adalah menumbahkan bensin ke atasnya. Shonho pikir dia akan menyelesaikan misi ini tanpa masalah karena yang harus dia lakukan sekarang hanyalah menyalakan api. Tapi kemudian dia secara mengejutkan mendengar kebisingan mereka. Mereka keluar dari tidur mereka dan segera mengunci pandangan dengan makanan berikutnya. Shonho dengan lembut menyapa mereka sebelum mengayunkan kapaknya dan menerjang ke dalam aksi. Dalam satu ayunan sederhana, dia menebas kedua monster di leher mereka, membunuh mereka seketika. Alasan mereka jatuh begitu mudah adalah karena rasa kantuk dari sebelumnya. Berkat pembunuhan beruntun ini, sistem memberinya peningkatan level dan 4 poin. Selanjutnya, Shonho melemparkan korek api ke kayu bakar. Tak lama setelah itu, asap mulai masuk ke dalam. Di dalam game Sura, monster level rendah memiliki satu kelemahan yang mencolok. Mereka rentan terhadap hal-hal baru, dan ini adalah salah satunya. Pemuda kita menunggu dengan masker gas di luar. Meskipun dia bisa mencoba membakar mereka secara langsung, metode ini bahkan lebih efektif dengan proses pembersihan. Kobalt yang sedang tidur terbangun dengan panik dan lari keluar untuk menyelamatkan diri. Shonho sengaja memilih strategi ini untuk melemahkan tubuh mereka dan menciptakan kebingungan di antara pelarian mereka. Saat mereka melangkah keluar, tujuannya adalah untuk mengambil keuntungan saat mereka sedang turun untuk membunuh mereka sekaligus. Meskipun dia mengharapkan setidaknya 5 dari mereka keluar, Shonho tertegun bahwa hanya 4 yang keluar. Ini berbeda dari kelompok 7 biasanya. Membidik salah satu kobalt, Shonho membantai sampai mati, menyatakan bahwa hanya 3 dari mereka yang tersisa. 3 sisanya berlari ke arahnya, melakukan apapun yang mereka bisa untuk menyerang. Tapi pemuda kita siap dengan kapaknya. Pria ini mengayunkan senjata dan menjatuhkan mereka. Kobalt lain mencoba menyerang, tetapi semprotan kentut kematian yang sangat kuat membutakannya. Sebelum bisa melakukan apapun, Shonho membantu memenggal kepalanya. Dengan hanya 1 yang tersisa, pemuda kita menatap pemimpin mereka yang gelisah ketakutan. Dia telah menjadi pemburu dan menyatakan akhir mereka, berjanji untuk memanfaatkan tempat persembunyian mereka dengan baik. Pertumpahan darah akhirnya berakhir dengan Shonho kelelahan di tanah. Kurangnya stamina adalah kelemahan nyata saat ini, meskipun mereka mudah dikalahkan. Statistik sistem, menariknya, tidak berbeda dengan game. Bahkan bagian debuff dari status kelelahan, poin status tidak meningkat setelah naik level juga sama. Tetap saja, naik level pada akhirnya akan membuka barang toko untuknya. Jadi, itu bagus dengan sendirinya. Saat ini, hal yang paling nyaman adalah dia bisa menggunakan ruang pribadinya sendiri. Tapi sebanyak apapun pemuda kita ingin memiliki lingkungan yang bersih di dalam, dia mendapati dirinya kecewa dengan kekacauan yang dibuat Kobalt. Dengan tempat persembunyian yang aman, operasi pembersihan dimulai. Pria ini harus membersihkan begitu banyak kotoran goblin hingga dia lelah karenanya. Membersihkan begitu banyak terasa menyakitkan, terutama setelah menyelesaikan pertarungan yang layak. Shonho mengutuk makhluk sialan itu karena tinggal di tempat sampah. Tetap saja, dia tidak perlu khawatir lagi dengan markas baru. Shonho kembali ke sisinya setiap kali dia perlu membuang sampah. Itu adalah keuntungan, tapi tetap saja, butuh banyak waktu baginya untuk membersihkan. Satu hal yang paling mengejutkannya adalah menemukan betapa mudahnya menggunakan barang antar dimensi. Jadi, dia menggunakan pipa dari satu sisi dan mengaktifkannya di sisi lain, bahkan membuat dirinya sendiri takjub dengan seberapa baik itu bekerja. Upaya berjam-jam disisihkan, tempat itu sekarang berkilau bersih. Selanjutnya, dia perlu membersihkan noda darah dan mulai menuangkan beton, jadi menyimpan barang lebih mudah. Dia berpikir tentang komplikasi mortar dan menggunakan panel sandwich. Tapi satu hal baik tentang gua sialan ini adalah tempat itu penuh dengan batu bercahaya dan pengapian. Ini adalah batu pemula di permainan, tapi tempat ini penuh dengan barang, jadi itu bagus. Shonho sekarang punya alasan untuk mengurus tempat ini dengan benar setelah konstruksi. Keesokan harinya, Bro berada di ujung tanduk. Dia bekerja sangat keras setiap hari sampai seluruh tubuhnya terasa sakit. Saat memeriksa lengannya, dia terkejut melihat beberapa luka yang dideritanya. Barang-barang yang ia kumpulkan dari alam lain tergeletak di meja. Shonho bertanya-tanya, apakah dia harus membuat salad menggunakan kesempatan ini? Caranya cukup mudah. Masukkan bubuk guaca dan sayuran dengan rasio yang sama, lalu aduk, dan selesai. Salad tingkat rendah untuk penyembuhan dasar. Berkat latar belakang karakter kita yang ahli memasak, sang koki lebih mudah dalam membuatnya. Hanya dengan mengoleskan salad itu ke lengannya, rasanya seperti sebuah kemajuan. Namun, Shonho merasa terganggu dengan kesadaran bahwa dia mungkin harus membuatnya berulang kali. Dia mempertimbangkan gagasan untuk meningkatkan statistiknya dengan berfokus pada dasar-dasar. Tapi sekali lagi, dia mempertaruhkan nyawanya begitu keras hingga dia bisa saja mati sebelum kiamat sialan itu tiba. Meskipun itu akan sangat lucu, Xiang Ho tidak ingin mengambil risiko dan berpikir untuk menggunakan senjata yang lebih nyaman seperti pistol. Tiba-tiba, sebuah
Sebuah pemikiran terlintas di benaknya. Pasti ada sesuatu yang bisa dia gunakan. Terpisah dari alur cerita utama game, kita memiliki latar belakang lore-nya. Tapi pertanyaan besarnya adalah, akankah latar belakang itu berlaku untuk kiamat yang akan datang? Memanfaatkan informasi itu, Sean Ho memanggil pemikirannya, berharap peristiwa masa lalu itu terjadi. Karena itu akan menguntungkannya dengan cara yang tak terbayangkan. Dengan rencana baru yang dibuat, pria ini naik ke atap untuk mengambil bahan konstruksi yang dia pesan. Membuka gerbang portal, karakter kita mulai melemparkan tas-tas ini ke sisi lain satu persatu. Setelah itu, dia pergi mengambil beberapa barang lain, lalu turun ke lantai 1. Di sini, dia hendak memindahkan tumpukan paket. Ketika tiba-tiba gadis yang sama muncul lagi, Seong Ho mulai bertanya-tanya apakah dia merasa terlalu nyaman dengannya sekarang. Bro mengatakannya langsung di depan wajahnya, membuatnya malu. Dia meyakinkan gadis itu bahwa dia hanya sibuk dengan pekerjaan renovasi, dan dia pikir dia mengatakan yang sebenarnya. Yang mengejutkannya adalah dia belum datang untuk potong rambut rutin setiap 3 bulan sekali. Song Ho ingat, ia dan juga mengerti bahwa potong rambut diperlukan untuk penjelajahan yang akan datang, jadi dia menghentikan pekerjaannya dan pergi ke tokonya. Di sini, Bro terlihat seperti versi Korea dari Moist Critical. Dia memerintahkannya untuk mencukur habis semuanya. Sigma Art potongan rambut cepat. Terkejut, dia memutuskan untuk melaksanakan permintaannya. Yang membuatnya penasaran adalah bagaimana bahu Sean Ho menjadi lebih bidang. Maksudku, jujur saja, tidak ada gadis yang akan mengatakan hal itu secara nyata. Dia memberitahu gadis itu bahwa dia telah berolahraga sementara Mikyong berbicara tentang jendela status yang berkaitan dengan kehidupan bertahan hidup dalam game. Awakener, pembangun, adalah orang-orang yang setidaknya pernah memainkan game tersebut sekali. Selama ini, Shang Ho berpura-pura bodoh dan setuju dengan segalanya, tetapi dia juga dengan penasaran bertanya tentang sumber informasinya. Tiba-tiba, seorang pria bertato memasuki toko, mengungkapkan bahwa dia di sini untuk intelijen baru. Lucunya, pria ini kebetulan pernah melawan Seiho di masa lalu, tapi hanya dalam kompetisi menyanyi. Karakter kita kesal karena badut ini kebetulan menjadi sumber informasinya. Si rambut pirang memberitahu gadis itu bahwa seseorang telah menghapus stream dan hanya menyimpan informasi untuk dirinya sendiri. Ini adalah momen yang canggung karena pria ini bahkan mengumumkan bahwa dia mencoba melacak lokasi asli pemain tersebut. Siang Ho sangat penasaran dengan orang misterius ini. Inhak menyebutkan nama Kimbap Jojo yang merupakan nama pengguna Sang Ho. Ini semakin memperumit keadaan karena sekarang karakter kita tahu bahwa orang-orang benar-benar di luar sana memburunya. Inhan memaksa wanita muda itu untuk berani dan bergabung dengan tim mereka. Sean Ho berpikir seluruh situasi ini bodoh. Satu-satunya alasan dia menghapus video itu hanyalah karena dia kecewa. Dia tidak pernah punya waktu untuk memikirkan keuntungan pribadi. Bagaimanapun, Pang ini adalah orang yang sok tahu dan banyak bicara. Dia bahkan mengumpat pada Sang Ho karena meninggalkan semua orang tanpa memposting informasi tentang streamnya. Tidak tahu bahwa pria yang saat ini dia buru sedang duduk di depannya. Song Ho bertanya-tanya apakah reaksi komunitas juga sama. Hal ini membuatnya bertanya-tanya apakah dia harus benar-benar mengubah arah dan berbagi informasi. Bro bangun untuk menghadapi Inhok secara pribadi, memarahinya karena merusak potongan rambutnya di tengah sesi. In mencoba berlaga sop tangguh di depan karakter kita, tetapi Shang Ho memelototi sensor itu dengan mata yang mematikan, memerintahkannya untuk segera pergi kecuali dia ingin dipermalukan lagi. Merasa terintimidasi, Pang itu keluar dari toko sementara gadis itu mengucapkan selamat tinggal. Mikyong merasa lega. Melihatnya dalam kesusahan, karakter kita meminta nomor teleponnya hanya karena dia berpikir pria ini benar-benar badut yang bisa mengancam nyawanya. Kembali ke rumah, karakter kita terlihat seperti model dengan penampilan barunya. Pertama, dia fokus pada nama penggunanya dan memutuskan untuk mencari informasi di forum. Apa yang dia temukan sangat mengkhawatirkan. Seluruh forum dibanjiri dengan kutukan dan umpatan yang ditujukan kepadanya. Dia menerima kebencian tanpa henti sampai dia akhirnya menemukan nama pengguna Inhok. Badut itu bahkan menggunakan nama panggilan meskipun memiliki verifikasi penuh yang dapat diakses di situs web. Seluruh halamannya dibanjiri dengan komentar negatif tentang karakter kita, seorang pembenci sejati dan redditor dalam semangat, tubuh, dan jiwa. Siang Ho mematikan komputernya, tahu bahwa itu adalah satu-satunya reaksi yang tepat. Dia tidak terpengaruh secara mental, hanya kecewa. Tapi kemudian otaknya merasakan ketenangan yang aneh saat dia memerintahkan portal. Dia menghabiskan 2 hari berikutnya untuk menyempurnakan tempat persembunyiannya, bekerja di bidang pertambangan dan konstruksi. Belati membantunya, dan kemudian dia menyebarkan semen dengan air, meratakannya secara merata setiap hari. Setelah pekerjaan selesai, dia keluar menunggu semen mengering. Pada saat ini, dia menatap bulan yang kesepian. Tiba-tiba, Seon Ho menyadari bahwa dia harus menanggapi ketidakadilan dan tingkat kekejaman ini. Dia bukan pahlawan, dan dia tidak mencari tujuan mulia dalam hidup. Tujuan utamanya adalah kelangsungan hidup yang mutlak. Itu saja yang penting. Selama dia menang, membuat resolusinya, dia berbalik dan mendapati dirinya ketakutan. Ada Bonnet Rapper yang berjalan ke arahnya. Seon Ho sudah kesal, jadi dia akhirnya menemukan target untuk memfokuskan perhatiannya. Ledakan keras menyusul, melalap segalanya dalam api. Saat karakter kita terbangun, dia dipenuhi goresan. Dia bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya baru saja terjadi. Tapi kemudian dia ingat penampakan Bonnet Rapper itu. Satu hal yang membingungkan pikirannya adalah bagaimana dia bisa selamat dari ledakan jarak dekat. Tapi itu juga punya jawaban. Tepat setelah dia melihat Bonnet Rapper, Seon Ho sudah tahu sensor itu akan meledak berkeping-keping, jadi dia lari. Namun ledakan itu masih mengejarnya, menjatuhkannya dengan kekuatan yang cukup untuk membuatnya pingsan.
pingsan dan tidak mati. Namun, gerakan kecil itu juga harus dibayar mahal. Sion Ho penuh dengan duri yang tertusuk di sisi kanannya. Mengumpulkan sisa kekuatan yang dia miliki, dia memanggil jendela status untuk membantu. Statistik sistem mengalami penurunan karena keadaannya saat ini. Tapi berkat kehancuran makhluk itu, dia mendapatkan poin atas kekalahannya. Sakit kepala yang berdenging mulai mengambil alih, membebani inderanya. Mengeluarkan sisa energi terakhirnya, dia memerintahkan portal untuk terbuka. Di adegan berikutnya, hal pertama yang dia lakukan adalah mengobati lukanya. Ini melibatkan pelepasan fragmen tulang dari makhluk itu. Benda-benda itu menyakitkan untuk dilepaskan, dan rasanya sangat sakit saat melepaskannya. Salep itu bekerja dengan ajaib, membantunya menghentikan pendarahan. Memeriksa kondisinya setelah membalutnya lebih lanjut. Sang Ho akhirnya pingsan. Itu adalah batas kemampuannya untuk hari itu. Keesokan paginya, fajar menyingsing dan karakter kita kembali bangun. Dia pikir dia berada di ambang kematian kapan saja sekarang. Kekhawatiran langsungnya adalah memeriksa apakah lukanya sudah sembuh. Jadi, dia membuka jendela status. Sistem sepertinya mengatakan dia baik-baik saja. Jadi itu, bagus. Dia bangkit dan bertanya-tanya bagaimana si kepala tulang sialan itu bisa menemukannya sejak awal. Pertama-tama, hutan ini sangat luas, jadi tidak mustahil bagi makhluk untuk keluar dari persembunyian seperti itu tiba-tiba. Ini membuatnya waspada untuk lebih fokus mengasah statistik persepsinya yang akan meningkatkan kemampuan deteksinya. Satu-satunya cara untuk meningkatkan statistik tersebut dalam permainan adalah dengan menggunakan poin statistik. Tentu saja, ini diperoleh melalui pengalaman berburu atau penjelajahan. Cara lain untuk meningkatkan statistik adalah dengan menggunakan peralatan atau senjata yang meningkatkan kemampuan pengguna. Satu-satunya masalah, Sura, sensor, payah sebagai game, dan kesulitannya sangat tinggi. Bahkan untuk mendapatkan item statistik sederhana, seseorang harus menghadapi monster berbahaya yang levelnya jauh lebih tinggi dari levelmu sendiri. Ini berarti melawan binatang buas yang mengerikan hanya untuk mendapatkan senjata. Setelah mengalahkan monster, keterampilan juga dapat dibuka. Monster tingkat tinggi khususnya menjatuhkannya berdasarkan kondisi tertentu. Hanya saja tidak setiap keterampilan cocok untuk setiap pemain. Jadi sekarang Sion Ho memikirkan cara yang pasti baginya untuk mendapatkan item peningkat statistik. Dia memutuskan untuk memutar kembali rekaman ke latar belakang cerita yang dia kunjungi di dalam game. Cerita semacam itu terjadi sebelum asteroid jatuh ke bumi. Ini berarti bahwa mengunjungi tempat-tempat semacam itu bisa memberimu item khusus bahkan sebelum kiamat tiba. Tapi itu hanya teori game. Paham? Sion Ho tahu bahwa dia harus melawan monster yang lebih kuat juga untuk masalah itu. Dia menghabiskan beberapa jam berikutnya hanya untuk membaca informasi masa lalu dan belajar tentang 3 lokasi penting di mana latar belakang cerita terjadi. Kapal Rusia, Hobgoblin, dan satu lagi, insiden Orb Gunung Jerry yang tercepat dari semuanya. Menurut rekaman itu, Orb ditemukan pada tanggal 26, jadi dia harus berangkat pada tanggal 25 untuk menemukannya lebih awal. Dengan misi berikutnya di depan mata, karakter kita meraih ponselnya dan menyadari bahwa Mick Yang meneleponnya larut malam. Di adegan berikutnya, mereka berdua berada di sebuah kafe. Dia bertanya tentang kondisinya, menanyakan mengapa dia memilih mengenakan kemeja lengan panjang di musim panas yang terik. Bro harus menyembunyikan lukanya dan menyadari bahwa wanita ini jauh lebih jeli daripada yang terlihat. Dia mengira dia terganggu oleh insiden di toko, tetapi Song Ho menyangkal hal seperti itu. Dia senang mendengarnya, mengungkapkan betapa takutnya dia. Sion Ho mengingatkannya pada musim dingin lalu di mana pria ini menyebabkan masalah dengan menggunakan truk derek yang dimodifikasi secara ilegal. Lalu dia mulai melawan orang-orang lemah. Singkatnya, dia adalah manusia yang buruk. Mick Yong tertegun mendengar berita ini, tidak memiliki intel tentang pria ini sebelumnya, tetapi karakter kita memintanya untuk menjauh darinya. Sean Hago kemudian langsung menanyakan alasan dia, memundangnya keluar. Wanita muda yang manis itu mendekat ke telinganya dan mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah seorang awaknet. Sean Ho tidak tahu mengapa dia mengungkap informasi sensitif seperti itu. Berakting dengan alami, dia bertindak cemburu karena dia tidak mendapatkan keberuntungan yang sama. Dia merasa tidak enak karena berbohong padanya, tetapi dia meyakinkannya bahwa tidak apa-apa. Mengakhiri pertemuan mereka, dia bangun untuk pergi. Seyong Ho senang dipercayai dengan informasi itu dan mengakui bahwa dia merasa lebih baik karena kata-katanya. Sebelum pergi, dia meninggalkan sedikit petunjuk dengan menyatakan ketertarikannya pada game kehidupan bertahan hidup dengan niat penuh untuk mempelajari game tersebut. Sekarang, kembali ke rumah, Sean Ho mengakui bahwa dia benar-benar merasa senang menemukan orang seperti dia dengan karakter yang baik. Dia memeriksa toko-toko dan akhirnya membeli drone keren dan bahkan mobil sewaan untuk navigasi. Lalu dia langsung menuju tempat tidurnya untuk memulihkan diri untuk hari berikutnya. Hari berikutnya benar-benar datang. Saat fajar menyingsing, dia mulai membuat bahan untuk berburu para orc. Di markasnya, dia menghancurkan dan memurnikan batu penyulut. Mereka harus ditangani dengan tepat, jika tidak, mereka akan menyala dengan hantaman yang tidak tepat. Selanjutnya, dia mengerahkan pandangannya pada batu bercahaya. Menambang mereka membutakanmu dengan cahayanya, tapi itu bagus, jadi dia terus melakukannya. Setelah menggiling keduanya, dia menciptakan bubuk dari mereka. Ini melengkapi persiapannya untuk misi tersebut. Selanjutnya, dia menuangkan gula, bensin, dan pelarut organik. Bahan terakhir adalah bahan pengeras untuk batu penyulut agar memadat. Berkat gerbang dimensionalnya yang memiliki koordinat fleksibel, dia dapat dengan mudah menyiapkan meja tanpa kesulitan. Sebelum pergi, dia mengemas semua barang bawaannya di mobil sewaan. Puas dengan pembeliannya, dengan barang-barang diamankan, Sei
Ki-ho mengemudikan mobilnya ke Gunung Juri untuk membunuh para orc. Dia tiba di tempat parkir perkemahan Yungri sebelum jam 12 pagi, menghabiskan waktu yang tersisa dengan latihan imajinasi, dan menjaga peralatannya tetap aman. Saat jam menunjukkan pukul 12 pagi, dia memulai pencarian skala penuhnya. 2 jam kemudian, hujan semakin deras, dan kabut yang tercipta oleh hujan membuat sulit untuk melihat ke depan. Dia bertanya-tanya di mana para orc keluar dari bumi karena dia sudah melihat-lihat di sekitar tempat perkemahan. Dia berpikir bahwa fenomena prekursor tidak terjadi di kehidupan nyata. Tetapi tiba-tiba pikirannya terpotong oleh raungan keras. Panik, dia melihat ke belakang. Dari mana suara itu berasal? Itu adalah sosok bayangan gelap yang mendekatinya. Karakter kita menyadari itu adalah orc dan bukan sembarang orc. Itu adalah subspesies orc merah yang berarti skill drop dijamin. Kang Ho mencoba menenangkan dirinya sambil menembakkan petasan. Jika semuanya berjalan sesuai rencananya, dia bisa menangkapnya. Metode yang dia temukan untuk menghadapi orc itu sederhana. Langkah pertama adalah menggunakan agresi orc untuk menarik agronya. Ketika orc terganggu oleh suara petasan dan mulai menyerangnya dengan kapaknya, itulah saat untuk memanfaatkan kesempatan. Arahkan pada orc dan segera buka portal dan segera ambil dan buka granat cahaya. Karena cahaya yang intens akan butuh waktu sekitar 20 detik bagi orc untuk mengembalikan penglihatannya. Ini menciptakan perlombaan dengan waktu. Lalu hancurkan otot-otot orc yang telah melonggar karena efek status untuk benar-benar membuat gerakannya turun drastis. Orc menjerit karena marah dan menggunakan kapaknya untuk menyerang pahlawan kita untuk menghancurkannya. Tapi dengan cepat, pria kita membungkuk saat kapak akan mengenainya, menghindari serangan itu. Lalu dia mengambil pisaunya dan menusuk kaki orc. Saat kaki orc ditusuk, ia berteriak kesakitan dan jatuh berlutut. Ketika tingkat mata orc dan protagonis kita sama, dia akan mendorong kaleng api yang sudah dibuat ke dalam mulutnya. Begitu kaleng itu masuk ke mulut orc, ia meledak. Segera, karakter kita mulai merayakan kemenangannya. Tiba-tiba, tinju orc mendaratkan pukulan pada pria kita, membuatnya terbang kembali. Dia bangkit, tahu dia seharusnya tidak membiarkan kewaspadaannya turun begitu cepat. Dia melihat orc melangkah ke arahnya dengan tubuh bagian atasnya terbakar, tapi sepertinya itu tidak akan bertahan lama. Karakter kita yakin bahwa dia akan segera menemui ajalnya karena dicincang oleh orc. Saat itu, sistemnya memberitahunya bahwa levelnya telah naik ke level 3, dan dia baru saja mendapat 10 poin lagi. Mendapatkan keterampilan Will to Survive, kemauan untuk bertahan hidup, dia bangkit, berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak dapat menangani ini. Bertanya-tanya di mana item drop berada saat beberapa cahaya bersinar di pergelangan tangannya. Dia melihat pergelangan tangannya dan item drop yang dia dapatkan adalah arloji persepsi. Dia menghela napas lega karena akan sangat merepotkan untuk menemukan item drop di tengah hujan. Dia melangkah di dekat orc yang mati, kepalanya berasap, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan dengannya. Dia berpikir bahwa insiden orc Jiren berada di bawah embargo. Dia kemudian bertanya-tanya apakah itu hal yang benar untuk dilakukan dengan mengungkapkan informasi karena situasinya bisa menjadi buruk. Memikirkan apa yang dikatakan Mikyong kepadanya tentang para Awakened adalah orang-orang yang telah memainkan game itu setidaknya sekali, yang hanya berarti satu hal. Pasti ada beberapa ribu orang yang telah bangkit. Bahkan jika sebagian kecil dari mereka adalah orang-orang seperti O dan Hawk, mereka akan menyebabkan keruntuhan sistem dan hukum demi keuntungan pribadi dan menyebabkan kekacauan. Saat ini, masalah terbesarnya adalah dia tidak bisa meninggalkan orc mati itu begitu saja, atau itu akan menjadi bone trapper dan mulai menyakiti orang pada besok hari. Tiba-tiba, sebuah pemikiran terlintas di benaknya. Mengapa dia tidak berpikir bahwa dia bisa menjadi zombie? Bahkan jika dia Awakened, dia masih berpotensi menjadi zombie jika dia terinfeksi oleh spora. Dia tidak bisa memikirkan hal yang benar untuk dilakukan. Tidak dapat membuat keputusan, dia membuka portal saat dia memikirkan beberapa orang yang akan selamat. Sudah pasti bahwa dunia pantas mendapatkan akhir yang tertib. Karakter kita mulai menggali lubang di tanah agar dia bisa mengubur orc yang baru saja dia bunuh. Dia segera kelelahan dan bertanya-tanya bagaimana dia akan menarik orc ke dalam. Keterampilan barunya, kemauan untuk bertahan hidup, aktif saat dipicu oleh kelelahan untuk menyelesaikan tugas dengan segera. Pahlawan segera mulai menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat, tidak memiliki pilihan selain bekerja secepat yang dia bisa. Kemudian dia melemparkan orc ke dalam kuburannya sambil berterima kasih atas keterampilan tersebut. Setelah itu, dia membuka portal dan berakhir di dalam mobil yang bergerak. Efek setelahnya membutuhkan waktu bagi tubuhnya untuk pulih sebelum dia bisa kembali ke aktivitas rutinnya. Keesokan harinya, dia bangun bertanya-tanya apakah cuaca yang dia lihat itu asli. Menurut rencana, dia seharusnya sudah membuat garis pertahanan. Dia melihat ponselnya, bertanya-tanya apakah sisa-sisa orc merah sudah hilang semua. Dia berencana untuk tidak memulai apapun hari ini. Ini bukan waktu yang tepat baginya dan memutuskan untuk melihat barang-barang yang dikirim pagi-pagi sekali. Di dalam kotak, ada semua senjata yang dia butuhkan, meskipun dia hanya bisa menggunakannya sebagai tongkat perang India. Namun, beberapa item dari paket tersebut hilang. Dia mengambil catatan yang mengatakan bahwa beberapa barang yang dipesannya ilegal untuk dimiliki, dan mereka tidak bisa melewati biaya cukai. Saat dia sibuk melihat senjata yang dia dapatkan, dia mendengar van pengiriman lain dan dengan keras menyuruh mereka meninggalkan barang-barang itu di pintu depannya. Pintu diketuk, membuat pria kita bertanya-tanya mengapa kurir pengiriman tidak mendengarkannya. Dia mencoba mengulanginya dan kemudian membuka gerbang. Itu bukan kurir pengiriman, itu Mikyong. Dia berdiri di sana menjelaskan bahwa mereka sudah lama tidak bertemu dan dia ingin mendiskusikan sesuatu dengannya. Dia memegang tas berisi makanan dan bertanya-tanya apakah dia ingin makan
makan Rabaki bersamanya. Sekarang hanya tersisa 24 hari sampai kiamat tiba. Karakter kita tidak percaya bahwa Mikyong akhirnya mengunjungi rumahnya. Dia jelas menjadi gugup dan tidak bisa berhenti tersipu. Setelah dia menyajikan makanan, dia menyuruhnya makan sebelum makanannya dingin dan dia mendengarkannya. Mereka segera selesai makan dan dia bertanya apa yang ingin dia bicarakan. Dia langsung ke topik karena dia menyebutkan sebelumnya bahwa dia sedang meneliti surah sehingga dia bisa mendiskusikan beberapa informasi penting tentang hal itu. Ya, itu bukan yang dipikirkan karakter kita bahwa dia datang untuk mendiskusikannya. Dia pikir mungkin dia ingin berkencan dengannya, tetapi dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa berbicara tentang hal-hal apokaliptik dengannya akan menjadi pilihan terbaik saat ini karena dia perlu memiliki teman yang baik di sekitarnya di masa sulit. Dia dengan cepat mulai membuang sampah sementara karakter kita bersiap untuk beberapa hal lagi. Dia mengeluarkan komputernya. Dia bahkan mengungkapkan kepadanya bahwa dia telah bangkit karena menemukannya dengan cara lain tidak akan terlalu baik. Dia mulai menjelaskan secara rinci tentang wabah kematian logam dan berkeliaran dengan kelompok yang memiliki lebih dari 6 orang membuat kelompok itu menjadi sasaran empuk bagi para zombie. Menangkap persepsi tentang hal itu penting untuk kelangsungan hidup, menjadikannya keterampilan paling penting di antara yang lainnya. Tujuan dari game ini adalah untuk bertahan hidup. Saat dia hendak menjelaskan lebih lanjut, dia menghentikannya. Dia mendiskusikan apa yang dikatakan Owen Hawk. Kim Plover mendapatkan banyak reaksi negatif. Jadi mengapa dia tidak membocorkan informasi? Karakter kita tidak benar-benar memiliki jawaban atas pertanyaannya dan memintanya untuk menebak. Tebakannya adalah setiap orang punya alasan dan keadaan. Membenarkannya. Kemudian karakter kita memberitahu dia bahwa dia menolak tawarannya untuk bergabung dengannya dan dia bertanya-tanya mengapa dia melakukan itu. Dia mengeluarkan ponselnya untuk menunjukkan alasannya. Itu adalah rekaman mereka berbicara tentang menculik seorang gadis mengingat dia bermain jual mahal. Mendengar semua pembicaraan itu membuatnya marah. Dia menoleh ke Mikyong memberitahu dia apa yang pasti akan terungkap ketika kiamat tiba. Warna asli orang-orang. Pahlawan kita membimbingnya untuk tidak mempercayai siapapun, tetapi dia mengejutkannya dengan menyarankan kepadanya bahwa mereka harus membentuk pesta bersama. Pria kita mengepalkan tinjunya karena dia tidak bisa begitu saja mengeluarkan jawaban. Salah satu tujuannya termasuk mencapai level 10 dan membuka toko sebelum tutorial yang menciptakan masalah. Di Sola, ada sistem di mana peringkat monster yang muncul kembali berubah sesuai dengan levelnya. Jika dia ikut bersamanya, dia pasti akan mati dengan kematian yang paling buruk. Dia tertawa gugup, bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan jika dia menjadi zombie. Dia meyakinkan bahwa dia akan baik-baik saja dan menggunakan sifatnya untuk berteleportasi ke meja makannya. Dia memamerkan sifatnya yang disebut blink. Dia hanya perlu menghindarinya jika dia pernah menggigitnya. Dia terkejut dengan keterampilannya, tetapi memperingatkannya untuk tidak menunjukkannya kepada siapapun, tetapi dia mengatakan dia mempercayainya. Dengan ceria, dia menyarankan bahwa mereka akan menjadi tim yang hebat jika mereka tidak menjadi zombie. Beberapa saat kemudian, dia berdiri di dekat pohon sambil memikirkan betapa mudahnya membuat pagar. Langkah pertama adalah memaku tiang pendukung ke tanah untuk memasangnya. Dia kemudian membungkus kawat berduri di sekelilingnya dan memperbaikinya. Setelah itu, dia memasang inframerah di beberapa tempat dan pekerjaannya selesai. Dia melihat pekerjaan yang dia lakukan, memuji dirinya sendiri dan yakin bahwa setidaknya dia harus mendapatkan 1 poin ketangkasan untuk ini. Sang Ho mulai berjalan kembali, menyelesaikan pekerjaan semen dan membuat dinding pertahanan. Dia memutuskan untuk mulai memindahkan paket. Dia selesai memindahkan kotak-kotak itu setelah beberapa saat. Saat dia mengukur apa yang harus dilakukan selanjutnya, tiba-tiba dia merasa kedinginan dan bersin. Dia menyadari bahwa dunia lain akan dingin dan segera dia harus mencari perlindungan di sini. Jadi dia perlu memikirkan beberapa tindakan pencegahan. Pahlawan kita melihat pintu masuk gua dan memutuskan untuk membangun gerbang di sana karena hanya tirai tidak akan cukup. Dengan setiap langkah, daftar hal yang harus dilakukan terus bertambah panjang. Dia kemudian mampir ke bengkel kayu untuk produksi dan membeli barang-barang yang berbeda. Dalam perjalanan kembali, dia memeriksa tempat-tempat yang akan dia rampok selama 5 jam sebelum wabah kematian logam menyebar. Saat dia membuat daftar, dia dihentikan oleh Hyung Jun Hyung yang sudah lama tidak dia temui. Dia adalah direktur game dan seorang yang bercerai dan memiliki seorang putri kecil. Karakter kita membaca ekspresinya dan mereka tidak terlihat terlalu baik. Hyung tidak terlalu peduli, tetapi mulai memperhatikan tubuhnya yang terlihat mulai bugar kembali. Kemudian karakter kita bertanya ada apa dengannya, yang dia jawab betapa jelasnya itu. Dia kesal karena dunia akan berakhir. Protagonis terkejut bahwa dia juga mengetahuinya. Dan Hang bertanya-tanya apakah protagonis kita mempercayainya. Awalnya, Hang tidak mempercayainya sampai temannya mulai melayang menggunakan kekuatan super yang ia peroleh. Sang protagonis berbohong bahwa ia belum bangkit, dan pria di game itu menghela napas sedih karena ia juga belum bangkit. Sekarang, temannya pergi ke stasiun penyiaran untuk mencari uang. Pria game menunjuk ke arah pemuda kita untuk duduk di sampingnya, dan pemuda kita menyadari bahwa tak lama lagi semua orang akan tahu tentang keberadaan para awak net. Ia mengalihkan topik ke hal aneh yang baru saja terjadi. Baku tembak Uyo. Seong Ho tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya karena ia tidak menonton berita pagi ini. Ia memintanya untuk menonton berita, tetapi postingan tersebut dihapus seketika. Media sekarang sedang dikendalikan. Hyo menjelaskan berita susulannya, bagaimana mereka mencoba menutupi berita tersebut dengan mengatakan bahwa itu adalah seorang desertir yang melakukan penembakan. Sekarang area baku tembak telah ditutup untuk umum. Hanya tentara dan polisi yang bisa mengunjunginya. Tiba-tiba, pemuda kita bangkit membuat alasan untuk pergi dan mulai berlari menjauh. Kembali ke rumah, baku tembak terjadi tepat setelah insiden Orb. Hal ini membuatnya berpikir bahwa pemerintah terlibat karena reaksi mereka membuatnya sangat jelas. Ia membuka berkas di komputernya dan
mengeklik sebuah video. Pemuda kita terkejut melihat banyak orang mengetahui waktu pasti dari fenomena prekursor tersebut. Ia bahkan telah menyingkirkan orb, tetapi baku tembak terjadi pada saat yang bersamaan. Sambil berpikir berlebihan, ia bertanya-tanya apakah seseorang membocorkan informasi tersebut kepada pemerintah sejak awal dan mencoba memulai tindakan mulai dari fenomena prekursor pertama. Dan mungkin mereka tidak muncul di depan karena mereka tidak memiliki sifat ofensif. Ia tidak yakin siapa itu, tapi pastinya ada seseorang di balik pemerintah. Seong Ho bertanya-tanya siapa orang itu. Ia menelitinya dan ia menyisakan 3 pemain veteran. Setelah banyak berpikir, ia menyingkirkan sang kreator karena mereka melakukan langkah permainan ini ke dalam realitas. Pencipta permainan kemungkinan besar adalah penjahat. Jika para penjahat didukung oleh pemerintah, mereka tidak akan pernah membiarkannya membunuh orb. Ia membuat sketsa 3 wajah yang menjadi tersangka terbesar. Ia bertanya-tanya apakah itu penyintas nomor 1 dan jika teorinya benar, ia tidak perlu membagikan informasi ini kepada pemerintah sendirian. Pemuda kita meregangkan tubuh di kursinya sambil bertanya-tanya apakah penyintas nomor 1 adalah orang yang benar-benar ia kenal. Ia merindukan teman-teman veteran lamanya dan memutuskan untuk mempercayai mereka untuk saat ini. Selain itu, berbagi informasi tetap tidak akan menghentikan bencana yang akan datang, jadi ia tidak akan ikut campur dulu. 2 hari kemudian, pintu rumahnya selesai dibuat dan dapur sudah siap. Tempat perlindungan pertama selesai. Ia memutuskan untuk memasang 2 nampar logistik dan kemudian menubur dinding, tetapi ruangannya jauh lebih sempit dari yang ia bayangkan. Pengerjaan kedap air di ruang bawah tanah telah selesai dan ia telah mengerjakannya sedikit demi sedikit. Ia berjalan pergi berpikir bahwa ia akan memikirkannya setelah semuanya pulih. Di fase kedua, ada tugas penting yang harus ia lakukan, membuat peta dengan drone-nya. Saat ia melakukan itu, dengan perangkat VR terpasang dan drone di udara, ia melihat tempat perlindungan di titik tengah dan mulai menjelajah di sekitar. Melalui drone, ia bisa mengetahui tentang ladang salju di barat laut dan lautan di selatan. Lautan itu tidak memiliki monster dan banyak mangsa, jadi ia memutuskan untuk memasang beberapa perangkap untuk menangkap ikan. Ia memeriksa lembah untuk mempelajari ekosistem di sekitar tempat perlindungan. Tiba-tiba, ia melihat tempat di mana ia mengubur owl bear, tetapi bangkainya hilang. Ia bertanya-tanya apakah bola bulu besar itu memakannya. Ia tidak langsung menghakimi karena ada banyak jejak kaki di dekatnya. Sebagian besar adalah jejak kaki orc yang membuatnya semakin curiga. Ia mengukur jarak antara lembah dan tempat perlindungan yang kira-kira 1,5 km, membuat tempat perlindungan itu lebih berbahaya daripada yang ia asumsikan. Mengetahui bahwa goblin berada di dekatnya, ia memutuskan untuk membawa kembali drone ke tempat perlindungan karena ia tidak boleh kehilangan drone itu. Ia mampu membuat sketsa peta yang bagus dan tahu jenis hewan apa saja yang ditemukan di hutan. Hal berikutnya yang harus ia lakukan adalah memeriksa semua area itu sendiri. Dimulai dari rawa terdekat, ia ingin melihat apakah bertani itu memungkinkan. Tiba-tiba, sensor inframerah menyala dan ia melangkah keluar karena tahu ada goblin di sekitar dengan jejak kaki mereka yang tercetak di tanah. Pemuda kita sudah memikirkan hal ini, jadi ini menciptakan kesempatan sempurna baginya. Ia bertanya-tanya apakah ini karena status persepsinya yang baru saja meningkat. Bahkan suara sekecil apapun terdengar sangat jelas baginya. Setelah beberapa saat, ia bisa melihat beberapa goblin tanpa menampakkan diri. Itu menciptakan sudut penyergapan yang sempurna baginya dan ia mengeluarkan tombak dan panah lalu meluncurkan serangan ke arah kepala goblin. Goblin itu jatuh mati dan pemuda kita didukung oleh goblin lain dan mereka mulai berlari ke arahnya untuk menyerang. Tetapi ia dengan cepat menyingkirkan mereka seolah-olah mereka mudah dibunuh. Ia membunuh 4 dari mereka dan kemudian pergi menyerang 4 sisanya. Pemuda kita dikepung oleh mereka, tetapi ia mengeluarkan sesuatu dari sakunya yang secara instan membuat para goblin berlutut. Saat mereka berlutut, protagonis kita mengambil pisaunya dan menebas kepala mereka. Ia memanfaatkan kelelahan para goblin untuk memenangkan pertempuran ini yang bahkan ia sendiri tidak percaya berhasil. Sekarang hari yang tersisa hingga kiamat tiba adalah 21 hari. Sambil menggali tanah, pemuda kita merasa lelah dan tiba-tiba sifatnya terpicu dan tubuhnya kembali penuh efisiensi. Ia menyadari bahwa keterampilannya tidak sepenuhnya tidak berguna. Setelah beberapa saat, ia selesai mengubur bangkai para goblin. Kemudian ia beralih ke jarahan yang ia kumpulkan. Ia pertama kali mengumpulkan buah guaca yang sangat membantu dan memulihkan kekuatannya. Ada banyak minyak sayur dalam jarahan tersebut yang membuatnya berpikir bahwa mungkin ada panen di dekat sini. Ia melihat ke dalam kantong kepala goblin dan ia terkejut menemukan katak hidup di dalamnya. Kata itu berwarna biru, membuat pemuda kita bertanya-tanya mengapa mereka membawa kata hidup bukannya kata mati. Tiba-tiba, kata itu mulai mengeluarkan bau dan tak lama kemudian, pemuda kita menyadari bahwa itu adalah racun kelumpuhan yang digunakan oleh para goblin. Secara instan, pemuda kita memutuskan bahwa ia harus memelihara kata ini apapun yang terjadi. Tidak hanya ia merasa kata itu sangat lucu, tetapi dengan kemampuan mengekstrak racun, ia akan dapat menciptakan kekebalan racun dengan menyuntikkannya ke dalam tubuhnya. Dengan racun kelumpuhan, berburu akan menjadi lebih mudah juga. Kemudian, pemuda kita memutuskan nama untuk kata itu, Jodok, dengan tujuan untuk memberi makan Jodok dengan banyak. Sistem mulai memberitahunya bahwa kata itu sekarang menjadi miliknya. Ia bertanya-tanya apakah ini seperti gimmick tersembunyi yang ditambahkan ke dalam realitas. Ia mulai berpikir berlebihan dan menganalisis situasi. Setelah itu, pemuda kita mulai menjelajah dan membuka gerbang dimensi. Dengan gerbang itu, ia terus bolak-balik dan akhirnya menyelesaikan reorganisasinya. Setelah itu, ia segera mulai mencari lingkungan sekitar dan kemudian menemukan mata air yang tidak sengaja terlewat oleh drone. Ia melihat airnya dan menyadari bahwa itu adalah air biasa dan tidak ada yang terlalu berbahaya. Ia terkejut menemukan tempat persembunyian di dekat tempat perlindungannya dan tepat di belakang mata air, ia menemukan pohon guaca dan kuncup minyak sayur.
sayur. Pemuda kita memetik buah guaca dan memanen kuncup minyak sayur dalam jumlah yang cukup. Setelah itu, ia meninggalkan tanda di pohon kemanapun ia pergi agar tidak lupa jalan kembali ke tempat ini dan mulai berjalan kembali. Di apartemennya, ia memberi makan hewan peliharaan barunya, Jodok. Ia memelihara hewannya di apartemen lantai 2 untuk saat ini. Ia tidak bisa meninggalkan Jodok di persembunyian karena akan mati. Selain merawat hewan peliharaannya, ada lebih banyak hal yang harus dilakukan. Hal terlama adalah membuat salep dan secara tidak sengaja ia membuat terlalu banyak. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak bisa memberikannya kepada Mikong karena ia juga sesama awaknet. Jadi, ia memutuskan untuk memberikannya kepada Hang. Di tempat Hyong, ia meminum minuman protein dan pemuda kita memberinya salep yang membuatnya bertanya-tanya apa itu. Pemuda kita menjelaskan bahwa ia membeli terlalu banyak dan itu bagus untuk luka. Hang bercanda bertanya apakah ia mulai berbisnis pemasaran dan pahlawan kita menyangkalnya. Namun, Hyong berterima kasih padanya atas salep tersebut dan karena telah mengiriminya informasi terkait Sura. Tetapi pemuda kita berterima kasih padanya karena telah memberitahunya tentang insiden penembakan. Kemudian Seong Ho mengamati tempat game yang terlalu sepi, yang kemudian dijelaskan oleh temannya, bahwa semua orang pergi untuk membuat rencana setelah siaran berita menyebarkan informasi yang ia ketahui. Jadi sekarang mereka memutuskan untuk membuat pangkalan di sini. Pahlawan kita memperingatkannya bahwa memiliki terlalu banyak orang adalah tanda bahaya, tetapi Hang tidak ingin meninggalkan anggota-anggotanya. Ia terlalu setia kepada mereka. Kemudian Hyong bertanya-tanya apa rencana Seong Ho, dan ia hanya mengabaikannya. Tiba-tiba, mereka mendengar jeritan, dan Ho merasa itu familiar. Ia melihat ke bawah ke arah gedung, dan ia melihat Mikong di tanah. Keduanya bergegas menghampirinya, bertanya-tanya apa yang terjadi. Ia menjelaskan bahwa ia diserang tetapi tidak bisa melihat siapa yang menyerangnya. Hyong langsung pergi memeriksa keluar gedung dan seluruh area meskipun pemuda kita mencoba menghentikannya untuk keluar saat ini. Sementara itu, pemuda kita tetap bersama Mikong dan ia menjelaskan bahwa semuanya menjadi gelap di depan matanya dan ia tidak bisa memproses apa yang terjadi. Mendengar itu, rasa dingin merambat ke punggung pahlawan kita saat menyadari apa yang sedang terjadi dan ia mendesaknya untuk segera menggunakan kemampuan belinya kapanpun hal seperti itu terjadi karena mereka sudah mulai bergerak. Ia juga memastikan bahwa ia akan mengiriminya. Perangkap pertahanan diri segera dan mendesaknya untuk sangat berhati-hati mulai sekarang. Hanya 20 hari tersisa sampai kiamat tiba. Ada meme terkenal dari masa lalu. Jika 5 orang berkumpul, salah satunya pasti tidak berguna. Troller ada di mana-mana di dunia, terutama di Sura. Di Sura, ada tambalan untuk gangguan. Pengembang menanggapi laporan, tetapi tidak menangkap. Troller. Di Sura, troller bergabung dengan tim, bertindak seperti pemain normal, tetapi kemudian memancing kelompok tersebut ke area yang dipenuhi monster, membuat seluruh tim musnah. Mereka mendekati pemula dengan kebaikan, hanya untuk membunuh mereka nanti dan mencuri barang-barang mereka. Troller telah melakukan segala macam hal untuk membuat kelompok saling bertarung. Mereka membuat permainan yang memang sudah tidak terkenal, jatuh. Hanya dalam 1 tahun, beberapa pengguna turun keempat karena tim Seong Ho menangani troller yang tersisa. Pemuda kita bertanya-tanya mengapa ia menjelaskan semua ini, lalu merangkum semua yang telah ia temukan sejauh ini. Komunitas awaknet bergabung setelah baku tembak Uito. Mereka tidak hanya memberikan informasi tetapi juga merancang skema. Ia berhenti di tengah kalimat saat ia mengetahui orang-orang menjual. Videonya juga, saat protagonis kita menjelajahi lebih banyak di situs tersebut, ia mengetahui bahwa rekan satu timnya, Daji Sim, adalah seorang troller. Ia tertegun melihat thumbnail video Daju yang menyatakan tentang dibawa oleh Kim Bukja. Sekarang Ho bertanya-tanya apakah troller itu mencoba memancing orang dengan video yang diedit. Hebatnya, ia bertepuk tangan untuk Daju karena Daju dipuji atas pemikirannya. Ia meregangkan tubuh saat ia memutuskan untuk berlatih lebih banyak untuk mengatasi orang-orang seperti itu. Selama 13 hari ke depan, kapanpun ia punya waktu, pahlawan kita terus mempelajari penggunaan senjata dan teknik yang dapat digunakan dalam pertempuran nyata dari saluran Mi Survival Online. Di sisi lain, dalam periode waktu tersebut, ia melihat serangan monster, termasuk tempat persembunyian. Ditambah lagi, ada sejumlah strategi dan senjata yang tidak mempertimbangkan penyakit kabel. Oleh karena itu, setelah berlatih selama 13 hari itu, Seong Ho akhirnya menantikan untuk memilih senjata utama, senjata yang dapat digunakan jika penyakit kabel datang dan juga bagus untuk pertempuran anti personel dan eliminasi monster. Ia melihat ke dalam tas perkakasnya dan menemukan tongkat perang Indian, ketapel kayu, manik-manik tanah liat kuning, dan kapak batu buatan tangan. Namun, tidak ada satupun yang sesuai dengan kondisinya. Kemudian, pada awalnya, protagonis kita memutuskan untuk mencoba ketapel. Ketapel memiliki kegunaan tinggi dalam banyak hal. Namun, manik-manik tanah liat kuning ambigu karena kekuatannya lemah. Selanjutnya, ia memutuskan untuk menggunakan tongkat perang Indian. Ia merenungkan bahwa begitu penyakit kabel dianggap sebagai kenyataan, tidak perlu khawatir. Cara termudah untuk melenyapkan zombie adalah dengan menghancurkan spora yang hidup di dalam tengkorak dengan senjata tumpul. Ia ingat bahwa senjata pertama yang ia putuskan untuk dibeli setelah mencapai level 10 adalah item tipe senjata tumpul, tongkat kayu ebony, dan itulah mengapa penting baginya untuk meningkatkan kemampuannya. Tapi sekarang, pemuda kita bertanya-tanya apakah tongkat perang Indian bagus melawan orang juga. Ia yakin itu ambigu karena akan sulit baginya untuk menangani awaknet psikis dengan ini. Ia tahu bahwa dalam kehidupan bertahan hidup, membunuh manusia memberikan 50 poin. Sistem pembunuh yang mengharuskan pertandingan kematian dengan pemain terdekat jika terdaftar sebagai pembunuh, mencegah penyalahgunaan pembunuhan pemain, meskipun akan ada sejumlah besar orang yang akan melenyapkan pengguna demi mendapatkan lebih banyak poin, bahkan jika harus menderita kerugian. Sementara itu, ia benar-benar menghancurkan boneka latihan dengan tongkat perang India miliknya. Ia memutuskan untuk menghindari pemain semacam itu sampai ia menyelesaikan
pertanian item dan keterampilan. Setelah berlatih keras, pahlawan kita menyeka keringat dari tempatnya sambil berencana untuk membongkar toko sepenuhnya. Tetapi ia berhenti di tengah kalimat saat ia mendengar suara serigala dari dekat. Ia terkejut, bertanya-tanya apakah ada yang terluka di dekat tempat persembunyian. Kemudian, Seong Ho menemukan serigala yang berukuran lebih besar dari ukuran normal. Pemuda kita bahkan bisa menungganginya. Sistem mengungkapkan namanya, serigala abu-abu. Tetapi saat ia mengamatinya lebih dekat, ia memperhatikan bahwa serigala itu tidak bernapas. Ia bertanya-tanya apakah ini serigala liar atau serigala yang datang ke dekat tempat persembunyiannya setelah diserang. Untuk menemukan lebih banyak informasi, protagonis kita mulai memeriksa lukanya. Namun, entah dari mana, seekor anak serigala kecil memukul punggungnya. Seong Ho mengetahui serigala mati itu sebenarnya adalah ibu dari anak serigala ini, yang berdiri di antara dia dan ibunya sehingga bisa melindungi ibunya. Ia bingung karena ia tidak bisa menggunakan kekerasan untuk memisahkan anak serigala itu dari ibunya. Ia mengambil sekop saat pahlawan kita memutuskan untuk segera mengubur serigala mati itu. Saat ia mulai menggali lubang, ia berpikir jika serigala itu adalah monster, maka itu akan berubah menjadi bone creeper. Dan jika tidak, maka itu akan menarik lebih banyak monster. Setelah beberapa saat, lubang itu selesai digali sementara serigala yang lebih muda tidur di samping ibunya, mengingatkan pemuda kita pada dirinya yang lebih muda dan Mongchi, anjing yang ia pelihara di masa kecilnya. Selanjutnya, ia mengambil anak serigala itu, menjelaskan bahwa ibunya akan tidur di sini. Ia menambahkan bahwa ia bisa mengunjungi ibunya kapanpun ia mau, karena ia berencana membuat lubang anjing di pintu persembunyian. Kemudian, Seong Ho memberi serigala itu sepotong daging, berjanji untuk memastikannya tidak akan pernah kelaparan sampai tumbuh besar. Ia meminta bantuannya sebagai imbalan dengan indera penciumannya yang luar biasa. Saat ia bertanya apakah setuju, serigala kecil itu dengan senang hati menjawab dengan mengeluarkan suara lembut. Kemudian protagonis kita memberinya nama, Dingo, sambil mengelus kepalanya. Jendela sistem muncul, memberitahu bahwa ia telah berhasil berkomunikasi dengan serigala abu-abu, dan serigala abu-abu ini, Dingo, akan dianggap miliknya. Dengan itu, tersisa 19 hari hingga kiamat tiba. Seong Ho sibuk melatih Dingo. Ia menginstruksikannya untuk mengulangi tindakan yang baru saja ia ajarkan. Saat pemuda kita meminta kaki, Dingo meletakkannya di tangan pemiliknya. Kemudian serigala itu berlari sesuai instruksi, duduk, berbaring, dan tetap tenang, mengikuti setiap perintah yang diberikan pahlawan kita. Terakhir, ia melempar potongan tulang besar ke udara, dan Dingo berhasil menangkapnya dengan lompatan. Protagonis kita merasa puas saat ia mencatat betapa cepatnya ia belajar, kemungkinan karena ia berasal dari dunia lain. Ia merenungkan keterampilan pelacakan aromanya yang sangat baik, dan dalam benaknya menganggap Dingo sebagai keberuntungan dan berkah. Ia merawat teman yang menggemaskan itu dengan ciuman dan mulai mengatakan sesuatu, tetapi ponselnya berdering. Saat Seong Ho mengangkat telepon, ia melihat pesan dari Hyong yang menyarankan untuk mencari melayan di web. Kemudian, pahlawan kita menemukan artikel tentang seseorang yang disebut sebagai manusia super pertama, seseorang yang mengklaim zombie dan monster akan segera muncul dan membawa bencana. Artikel itu telah mencapai peringkat 1. Di kolom komentar, orang-orang skeptis percaya saluran siaran melakukan ini hanya untuk rating. Ia mencatat ada banyak yang tidak tahu tentang Era, tetapi para awakannya jelas khawatir di bagian komentar. Ia merasa lucu bagaimana beberapa orang marah ketika sedikit informasi dibagikan dan yang lain marah ketika apa yang mereka ketahui menjadi tersebar luas. Selanjutnya, protagonis kita bertanya-tanya bagaimana reaksi pemerintah. Ia sadar akan orang-orang yang mengadakan unjuk rasa tentang kejutan dan kekuatan super, tetapi ia tersadar, memutuskan untuk tidak terlibat dengan masalah seperti itu. Meskipun ia menyiratkan pemerintah pada akhirnya akan bertindak begitu. Pertanda kedua, peristiwa Hobgoblin terjadi. Seong Ho memutuskan untuk tidak membuang waktu. Ia memberitahu Dingo bahwa mulai hari ini mereka akan memulai eksplorasi. Jauh di lubuk hati, pemuda kita tahu persiapan menyeluruh adalah satu-satunya solusi, dan Dingo tampak antusias untuk itu. Kemudian, mereka memasuki dunia portal, dan Seong Ho merenungkan mengapa ia memilih eksplorasi antar dimensi dengan Dingo. Ia membiarkan Dingo mengendus kantong kecil, dan memerintahkannya untuk menemukannya. Alasan pertama untuk jenis eksplorasi ini adalah untuk bersiap menghadapi peristiwa Hobgoblin yang akan datang, karena ia perlu Dingo untuk menanamkan aroma goblin dengan benar. Sementara itu, Dingo menggonggong, karena telah menemukan daging di semak-semak, dan pahlawan kita merasa bangga karena Dingo melacaknya hanya dari aroma yang tertinggal. Alasan kedua adalah untuk menguji apakah Dingo bisa tetap tenang dalam pertempuran langsung, dan mengikuti perintah. Jadi ia memberi isyarat dan serigala itu segera melesat ke depan dengan presisi tinggi. Dingo memburu kelinci di rerumputan dan protagonis kita memujinya. Alasan ketiga untuk eksplorasi adalah untuk memastikan apakah berburu dimungkinkan di dunia lain. Seong Ho mendekati Dingo untuk memeriksa mangsanya, mengamati kelinci mati tersebut dan mencatat cakar-cakarnya yang kuat serta ukurannya yang besar. Setelah itu, pemuda kita dan serigala kecilnya terus menjelajah. Bergerak maju, ia bertanya-tanya seperti apa kognisi Dingo dalam statistik. Ia memutuskan untuk menuju ke arah lembah untuk memastikannya sendiri. Kemudian jendela sistem muncul, memberitahu bahwa kesehatan Dingo telah meningkat 1. Mengingat statistik kesehatannya sendiri sebagai Kimbukja adalah 170, pahlawan kita terkesan dengan seberapa cepat pertumbuhan Dingo. Tiba-tiba, Dingo mulai batuk dan protagonis kita bergegas untuk menawarkan air. Ia mengingatkan rekannya untuk tidak pergi sendirian ke dalam hutan. Dingo minum sementara pemuda kita melihat paprika hijau besar di dekatnya dan bertanya-tanya apakah Dingo memakan itu. Sistem mengungkapkan itu disebut paprika banteng. Seong Ho senang menemukannya di hutan dan memuji Dingo, menjanjikan banyak hadiah nantinya. Ia menggali untuk memanen paprika banteng. Selanjutnya, mereka berangkat untuk perburuan terakhir mereka. Keduanya
duduk di atas batu di tepi sungai. Kali ini, Dingo tidak mendeteksi aroma atau kehadiran yang tidak biasa. Jauh di lubuk hati, pemuda kita merenungkan bahwa ikan trout merah bukanlah monster dan tidak memberikan poin atau item. Namun, ia percaya itu penting bagi Dingo muda untuk mendapatkan pengalaman yang berharga. Setelah berburu ikan trout merah, protagonis kita memutuskan untuk menyelesaikan persiapan untuk fase 2, lalu kembali ke rumah. Keesokan harinya, seluruh restorannya dibongkar. Manajer perusahaan pembongkaran memberitahu pahlawan kita untuk menghubungi mereka dalam 3 hari jika ada masalah perbaikan. Ia berterima kasih kepada manajer dengan tulus karena bekerja begitu pagi. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia merasa sedikit sedih melihat tempat itu dihancurkan, tetapi tahu itu perlu. Saat ia melangkah masuk, Seong Ho berasumsi bahwa setelah kiamat, mereka yang tidak berubah menjadi zombie kemungkinan besar akan menjarah toko. Ia mengakui ia akan melakukan hal yang sama, jadi ia tidak punya hak untuk mengeluh. Saat ia mulai membersihkan, Hang muncul di belakangnya, mengamati ruangan yang kosong. Hyung menyebutkan bahwa ia juga hanya menyisakan peralatan seminimal mungkin. Saat pemuda kita bertanya-tanya dengan keras mengapa Hyung ada di sana, Hyung menjentikan jarinya ke dahi Seong Ho, marah karena pahlawan kita pergi hari sebelumnya tanpa sepatah kata pun. Sekarang Hang mengatakan ia datang hanya untuk memeriksa apakah Seong Ho masih hidup. Sementara itu, Dingo memperhatikan Hyung dengan tatapan dingin. Hyung bertanya-tanya dengan keras apakah Seong Ho selalu punya anjing, tetapi ia menjelaskan bahwa yang lama sudah tiada. Ia menambahkan bahwa ini adalah hewan peliharaan barunya, dan Hyung menyebut serigala itu menggemaskan. Kemudian Seong Ho bertanya lagi mengapa ia ada di sini, dan Hyung mengulangi bahwa ia hanya datang untuk memeriksanya. Pahlawan kita tidak percaya itu. Jadi Hang berbagi alasan lain atas kunjungannya. Ia mengaku khawatir tetapi juga mengungkapkan bahwa ia telah menemukan orang-orang di balik serangan terhadap Mikyong. Dengan itu hanya 17 hari tersisa sampai kiamat tiba. Duduk bersama Hyung, Seong Ho mengetahui bahwa kelompok yang diorganisir oleh Kim Chal Jun, pria yang dikenal karena selalu memakai topi, sebenarnya menargetkan Mikyong. Hyung juga menyebutkan bahwa truk derek yang tidak disukai pemuda kita terlibat dengan kelompok mereka juga. Ia menunjuk ke arah pegunungan di depan mereka dan bertanya apakah area di dekat dasar gunung adalah tempat pembangunan kembali dihentikan, menambahkan bahwa tempat persembunyian mereka terletak di sana. Namun, protagonis kita penasaran bagaimana Hang bisa menemukan semua ini, dan Hang menjelaskan bahwa petunjuk-petunjuk itu hanya berbaris. Ia menyatakan bahwa Han Jinong, orang yang bisa melayang, baru-baru ini muncul di acara varietas, dan Hang telah bertanya langsung padanya. Han Ji mengungkapkan bahwa ia pernah bertemu dengan kelompok Cha Jun sebelumnya, tetapi anggota mereka semua tidak menyenangkan. Jadi, Han Ji menolak untuk tinggal bersama mereka karena kepribadian yang bertentangan. Setelah apa yang terjadi pada Mikyong, semua anggota wanita mulai meninggalkan kelompok tersebut. Saat ditanya tentang kepergian mereka, para wanita itu hanya mengatakan mereka telah menerima tawaran dari kelompok Awakened lain. Hyung meminta pendapat Seong Ho, dan pahlawan kita menjawab bahwa tidak seperti Mikyong, anggota wanita lainnya pasti telah ditipu untuk bergabung. Hyung kemudian tiba-tiba mengungkapkan bahwa kelompok mereka sekarang hanya tinggal 4 anggota, termasuk dirinya sendiri. Wahyu ini mengejutkan pemuda kita yang ingat ada 20 anggota beberapa hari sebelumnya. Hyung tidak menjelaskan lebih lanjut, tetapi ia tahu bahwa sekarang kelompok mereka hanya memiliki 2 Awakened. Seong Ho berjuang untuk memproses ini, mengingat bahwa mereka telah melakukan bantuan untuk anggota yang masih memutuskan untuk pergi. Namun Hyung tetap tenang, memberitahu protagonis kita bahwa begitulah keadaannya. Orang-orang itu hanya menjaga diri mereka sendiri. Lebih dari itu, Hyung mengatakan ia khawatir tentang Jiun kecil, memperdebatkan apakah akan menghubungi mantan istrinya atau tidak. Pemuda kita tetap memasang wajah datar, mengetahui situasi mereka tidak sama, dan ia ingin tahu apakah pemikirannya sendiri benar. Ia ingin menanyakan sesuatu kepada Han yang ada di pikirannya. Protagonis kita bertanya-tanya apakah kiamat benar-benar datang dan orang-orang mulai mengancam Hyung. Apa yang akan ia lakukan sebelum ia bisa menyelesaikan? Hyung memotongnya, bersikeras bahwa ia tidak akan ragu untuk membunuh mereka. Hyung mengatakan ia memiliki prinsip untuk tidak menyakiti orang lain, tetapi dalam bencana tanpa hukum, tidak akan ada pilihan lain. Ia percaya bahwa dalam kondisi seperti itu, kalinya, tidak ada ruang bagi kejahatan untuk bertahan hidup. Kemudian Hyung bertanya dengan penasaran mengapa Siang Ho melontarkan pertanyaan seperti itu, mencatat bahwa itu tidak seperti biasanya. Protagonis kita tidak memberikan jawaban yang sebenarnya, dan tepat saat itu seseorang berteriak minta tolong. Suara itu berasal dari ponsel sang pahlawan. Hang bertanya-tanya apakah itu suara anak yang hilang, tetapi Siang Ho memeriksa peta dan meminta Hyung untuk menjaga Dingo untuk sementara waktu. Di tempat lain, Mikong dikelilingi oleh orang-orang jahat dan tampaknya telah mengirim sinyal bahaya. Penegak Derek Anen dan Hawk dengan mengejek bertanya kepada Mikyong mengapa dia membuat keributan seperti itu, menuntutnya untuk turun. Sebagai tanggapan, Mikyong berdiri di tepi atap, berteriak bahwa dia sudah menolak, tetapi mereka terus mengejarnya. Dia menuntut untuk mengetahui mengapa mereka melakukan ini. An mendesaknya untuk mempertimbangkan kembali, tetapi Kim Seol dan Ma Jo melangkah maju, bersikeras untuk menangani masalah dengan cara mereka sendiri dan menunjukkan bahwa karena mereka berada di area pembangunan kembali, tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkan Mikyong. Kim Chi menyuruhnya untuk tidak membuang energinya dan mengingatkannya bahwa mereka semua memiliki sifat khusus, lalu memulai hitung mundur. Sementara itu, sang protagonis sedang menyiapkan senjatanya, bersembunyi di sebuah gang. Pada hitungan kedua, dia meluncurkan Kim Chol dan pada hitungan ketiga, Kim Cha
Chaeol terkena serangan. Semua anggota kelompok bingung, mencoba mencari tahu siapa yang menyerang mereka. Tiba-tiba, protagonis kita muncul dengan helm dan melangkah maju untuk menyerang sembari berdebat apakah akan mengungkapkan identitasnya atau tidak. Menggunakan tongkat perang Indian, Seang Ho memukul dengan keras, lalu segera mengincar anggota lainnya. Orang ini memancarkan energi hitam, membuat sang pahlawan curiga dia memiliki sifat penghalang penglihatan, tetapi San Ho mampu memukulnya pula. Sekarang sang pahlawan terengah-engah dan ketika dia melihat Mi Kyong, dia memperingatkannya untuk berhati-hati. Dia berbalik dan melihat Kim Shiel datang ke arahnya dengan pemukul yang mengenai dan merusak helmnya. Sion Ho terkejut dengan kekuatan destruktif di balik serangan itu. Pada saat yang sama, Kim Chi menyadari siapa dia. Namun, protagonis kita berpikir keras, menyadari bahwa sifat ofensif Kim Chi sangat kuat, bahkan pada tahap awal. Kim Chi bersumpah untuk protagonis kita, dan anggota kelompoknya bangkit untuk mendukungnya, bertekad untuk mengerahkan kekuatan penuh mereka meskipun bukan penyadar, non-awakeners. Oni menyerang sang pahlawan dengan listrik, mengejeknya saat dia mendekat. Siang Ho tidak yakin apa yang harus dilakukan karena lawannya memamerkan semua keterampilannya, dan dia bertanya-tanya apakah dia harus menggunakan gerbang dimensi. Tepat saat Anin hendak menyerang, Dingo muncul dan menggigit lengan Anin. Hyung keluar dari gang bertanya apakah ini benar-benar pantas dilakukan di siang bolong dan menyarankan kelompok itu untuk pergi jika mereka tidak ingin masalah, menyatakan bahwa dia memanggil Wonder 12. Semua anggota kelompok memutuskan untuk mundur untuk saat ini. Hang berkomentar bahwa mereka terlihat lemah tetapi masih bertindak sombong. Selanjutnya, Mi Kyong turun dan segera meraih kepala sang pahlawan, memeriksa apakah dia baik-baik saja. Dia mencatat bahwa helmnya retak dan Hyung menawarkan tumpangan punggung kepada sang protagonis. Melihat mereka berdua khawatir, pikiran Siang Ho teringat pada rekan-rekan lamanya dari permainan. Ketika Miko menyarankan kunjungan ke rumah sakit, sang protagonis berpaling dan bersikeras bahwa dia baik-baik saja. Dia kemudian bertanya kepada Hyung apakah mereka bisa membawa Mikong ke dalam kelompok mereka. Hyung mengatakan itu bukan masalah selama Mi Kyong tidak keberatan dan dia dengan senang hati setuju. Sang pahlawan pergi dengan mengatakan dia memiliki beberapa hal yang harus dilakukan sementara Hyung dan Mi Kyo-wong dibiarkan bertanya-tanya mengapa dia bertindak begitu aneh. Setelah kembali ke rumah, sang protagonis berkonsentrasi untuk mengendalikan emosinya dan merencanakan tahap kedua persiapannya. Kepergiannya yang mendadak tidak dapat dihindari dan melihat Hang dan Mi Kyong bersama membuatnya merasa bisa mempercayai mereka dengan rahasia kemampuannya. Namun keputusan sudah dibuat. Untuk memanfaatkan gerbang dimensi secara maksimal, sang protagonis harus naik level. Dengan cepat dan fokus untuk mendapatkan keterampilan serta bertani, farming, frasa, hancurkan mereka dengan kekuatan barang, bergema lebih kuat setelah melawan geng gunung. Dia menyadari bahwa jika dia bersiap menghadapi kiamat seperti yang direncanakan, akan ada kesenjangan 3 level atau lebih yang menyebabkan monster yang muncul kembali di dekatnya menjadi lebih kuat dan membuatnya lebih sulit untuk bekerja sama dengan kedua rekannya. Dia terus bekerja sampai dia selesai memasang kompor kayu di tempat persembunyiannya. Mengetahui ini akan membantunya tidur nyenyak di malam hari. Dingo juga menikmati kompor itu, tidur nyenyak di sampingnya. Sekarang, sang protagonis hanya memiliki beberapa hal lagi untuk dipasang saat tiba nanti, dan persiapan tempat persembunyian awalnya akan hampir selesai. Dengan tekad bulat, dia memutuskan untuk begadang semalaman. Dengan itu, tersisa 16 hari hingga kiamat tiba. Seorang pembawa berita memperbarui pemirsa tentang asteroid yang diamati sebelumnya. Menurut laporan tersebut, HSA telah mengumumkan bahwa Yun Jiambi telah memasuki titik tengah tata surya. HSA sedang memantau lintasannya dengan cermat, namun meteorit tersebut terbelah oleh gravitasi Jupiter. Sebagai tanggapan, Kepala Departemen Pengamatan Meteorit, Thomas Chandler, memberitahu publik bahwa dua fragmen, Yun Jiambi Alpha dan Beta, tidak memiliki peluang untuk mendekati bumi. Namun, Seong Ho ingat bahwa pada D5, hanya 5 hari sebelum kiamat, Yun Jiambi Beta adalah yang pertama jatuh. Ia mendarat di dekat kapal Rusia di laut dan tsunami yang diakibatkannya menyapu kapal tersebut ke daratan di pelabuhan Gamchin, yang merupakan cara zombie pertama kali muncul di Korea. Pembawa berita terus melaporkan tentang insiden penembakan Uido. Presiden Jiang Woo Taike belum meninggalkan kediamannya selama seminggu, mendorong para pemimpin partai oposisi untuk mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan kesepakatan mereka untuk mengadakan dengar pendapat. Beberapa orang sekarang mengatakan ini terkait dengan rumor tentang awakeners dan bencana yang akan segera terjadi. Mendengarkan ini, sang protagonis mengakui pada dirinya sendiri bahwa ini benar-benar kiamat. Dia berpikir adalah hal yang baik bahwa media akhirnya menunjukkan minat pada masalah ini dan menyimpulkan bahwa akan lebih sulit bagi para penyadar untuk melakukan kejahatan sekarang. Selanjutnya, dia memutuskan untuk memeriksa reaksi komunitas di laptopnya. Saat sang protagonis menggulir bagian komentar, dia melihat bahwa orang-orang telah membagikan pendapat yang kuat tentang situasi tersebut. Secara kebetulan, dia melihat komentar dari My Dream dan bertanya-tanya apakah orang ini telah aktif selama ini. My Dream adalah pemain yang dikenal ramah kepada pemula, dan kelompok Seon Ho pernah bermain dengannya beberapa kali. Ambisi My Dream adalah membangun bunker, dan jika sang pahlawan tidak memiliki portal, dia mungkin tergoda untuk bergabung. Dia memutuskan untuk tidak menandatangani kontrak apapun kecuali teman-teman veteran lamanya. Bergabung dengan My Dream, tetapi dia menandai komentar My Dream untuk referensi nanti. Setelah menutup laptopnya, sang protagonis menantikan pembangunan tempat perlindungan keduanya. Keesokan harinya, Seon Ho berdiri di depan tempat
tempat persembunyiannya dan menyadari bahwa mungkin untuk begadang 2 kali berturut-turut. Dia merasa lelah, tetapi melihat bagian eksteriornya yang sudah selesai memberinya energi. Saatnya untuk mencari tahu cara menggunakan listrik yang dihasilkan oleh panel surya. Sederhananya, ada beberapa langkah pengkabelan agar listrik kompatibel dengan perangkat elektroniknya. Untungnya, saat sang protagonis mengisi daya ponselnya, itu berfungsi. Dia mengangkat tangannya dengan gembira, mengumumkan bahwa dia sekarang telah membangun fondasi untuk bertahan hidup di dunia ini. Untuk pertama kalinya dalam beberapa saat, dia merasakan lonjakan dopamin. Kemarin, dia juga mengumpulkan batu bercahaya dan batu pengapian, dan setelah penggalian lebih lanjut, dia menemukan mineral yang lebih keras dan lebih tajam daripada obsidian yang disebut emeris. Meskipun saat ini tidak berguna, dia masih menganggapnya lebih baik daripada tidak sama sekali. Dia memutuskan untuk memasang lampu LED nanti, tetapi sebelum tidur, dia perlu mengatur persediaan makanan di ruang bawah tanah. Tiba-tiba, suara keras dari Dingo menarik perhatiannya. Bergegas keluar, Xiong Ho menemukan Dingo berhadapan dengan serigala cacat, sejenis monster yang dia kenali dari Sura. Dia bertanya-tanya mengapa makhluk-makhluk ini, yang biasanya hidup di daerah dataran tinggi, ada di sini. Mengamati kemarahan Dingo, sang pahlawan curiga ini mungkin serigala yang membunuh induk Dingo. Dia mencoba menenangkan Dingo, tetapi jauh di lubuk hatinya dia tahu dia tidak bisa mengalahkan semua serigala saat ini. Jika dia bergerak untuk mengambil senjata yang lebih baik, dia berisiko mengekspos punggungnya dan diserang, yang bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, sang protagonis memutuskan untuk fokus membuat serigala alfa pergi, mengetahui sisanya kemungkinan besar akan mengikuti. Dia mengamati perilaku serigala yang sangat hati-hati dan memperhatikan bahwa mereka hanya bergerak jika sang alfa bertindak terlebih dahulu. Selanjutnya, dia mempertimbangkan apakah mereka dapat mengoordinasikan serangan. Dia juga mencatat bahwa serigala-serigala ini sangat sensitif terhadap aroma. Untungnya, Xiong Ho memiliki semprotan merica. Jika dia bisa menyemprotkannya pada sang alfa, dia akan bisa mengusirnya dari tempat perlindungan. Keringat menetes di wajahnya saat dia mempertimbangkan risiko diserang sebelum dia bisa bertindak. Dia bertanya-tanya apakah ada cara untuk mengalihkan perhatiannya dan menyerang dengan semprotan. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya, dan dia percaya itu secara logis mungkin. Bertekad untuk mempertahankan tempat persembunyian yang dibangun dengan tangannya sendiri, sang protagonis bersiap. Dia langsung melempar pisau ke arah sang alfa, tapi ia menghindar. Sang alfa kemudian menerjang sang pahlawan, tetapi ketika ia mendekat, Xiong Ho membuka portal dan memanfaatkan kesempatan itu, menyemprot hewan tersebut. Sang alfa kehilangan ketenangannya, dan kemudian sang protagonis menancapkan pisaunya ke mata hewan itu. Dengan itu, kawanan serigala mundur. Sang pahlawan duduk setelah nyaris lolos dari kematian. Dingo datang untuk merawatnya dan Sang Ho menepuk kepala Dingo sebagai tanda penghargaan. Dia berjanji pada Dingo bahwa dia akan membalaskan dendam induknya di masa depan. Dengan itu, hanya tersisa 15 hari hingga kiamat tiba. Selesai mengatur ruang bawah tanah, Song Ho pergi ke toko perangkat keras dan apotek dengan tujuan menyelesaikan persediaan pertahanan minimal. Saudara ini sudah 68 jam tidak tidur sekarang, dan berurusan dengan serigala di atas itu membuatnya semakin lelah. Namun, EXO berpikir bahwa dia mungkin beruntung dalam pertemuan sebelumnya itu. Jika serigala itu adalah manusia serigala, pria ini akan langsung habis. Dia bahkan berpikir bahwa dia mungkin menjadi ceroboh, hanya peduli pada monster yang lebih dekat dengannya tanpa mempertimbangkan variabel berbeda yang mungkin terjadi secara acak. Terpojok, Xiong Ho mempertimbangkan gagasan untuk memperluas lahan dan membangun tempat perlindungan yang layak. Surveinya dengan drone mengarahkannya ke arah yang sama. Yung Jun menyambut sang protagonis dari jauh, sementara Xiong Ho masih tenggelam dalam pikiran, percaya bahwa dia bisa mendapatkan lebih banyak ruang untuk bertani dan menyimpan persediaan dengan rencana barunya. Setelah dia selesai membangun garis pertahanan kedua, dia akan membidik suara Bluetooth untuk jangkauan sinyal yang lebih luas. Temannya terus memanggil namanya dan menyadarkan Ho dengan bertanya apa yang dia lakukan di sini. Menjaga tetap sederhana, Xiong Ho menjawab bahwa dia di sini untuk membeli banyak barang. Jimbro berpikir bahwa dia datang untuk membeli senjata, yang merupakan asumsi aneh karena mereka berdiri di depan toko perangkat keras. Hyung Jun mengungkapkan bahwa dia bukan orang yang tertarik, melainkan gadis cantik ini yang tertarik. Dia adalah salah satu anggota tim mereka. Setelah membeli barang-barangnya, Xiong Ho mengetahui bahwa temannya di sini bertemu dengan gadis ini dan dia mencoba menghentikannya membeli senjata di toko. Tapi gadis ini cukup keras kepala dengan keputusannya. Xiong Ho berpikir lebih baik memberinya ringkasan singkat yang dia buat. Namun, bahkan setelah menunjukkannya, gadis ini tetap tidak membelinya sama sekali. Dia menatap protagonis kita dengan tatapan dingin yang membuatnya takut sampai dia memanggilnya. Tiba-tiba, gadis itu berbicara, mengingat bahwa pria ini sebenarnya adalah pemilik restoran Tiobaki yang kemudian dikonfirmasi oleh protagonis kita. Dia benar-benar tertegun oleh penampilannya dan perubahan kepribadiannya. Xiong Ho berasumsi bahwa dia pikir dia kasar dan meminta maaf, tetapi dia meraih dompetnya dan menyerahkan kartu kepadanya. Wanita muda ini adalah Zhou Suang, dan percaya atau tidak, dia sebenarnya seorang dokter. Bicaralah tentang menjadi cerdas dan seksi. Tepat setelah mengetahui bahwa dia seorang dokter, Xiong Ho mengajarinya dasar-dasar permainan dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan dengan Han Jun dan Mi Kyung. Sang dokter menyimpulkan bahwa dia tidak terlalu peduli. Dia pikir permainan itu tidak benar-benar memiliki jawaban ilmiah untuk itu. Xiong Ho mengonfirmasi bahwa itu hanya permainan
yang tidak masuk akal, tetapi Suyan belum selesai. Satu hal membuatnya kesal. Dia langsung menunjukkan bahwa dia sendiri adalah seorang penyadar. Protagonis kita sedikit kecewa dengan asumsinya, tetapi Suan cukup pintar. Dia tahu penjelasannya tentang permainan itu begitu jelas, sehingga tidak mungkin pria ini belum pernah memainkan permainan tersebut. Suan tidak mengejar pemikiran itu lebih jauh dan berterima kasih kepada sang protagonis atas ringkasannya. Sementara itu, Han Jun merasa cemburu karena tidak menjelaskan segalanya dengan benar. Sang dokter dengan lucu mengatakan kepadanya bahwa dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan tingkat kedalaman yang dimiliki Xiang Ho tentang permainan tersebut. Berterima kasih atas bantuannya, Suan berteman dengan Song Ho karena menjadi orang baik. Satu lagi wanita cantik ditambahkan ke dalam daftar harem. Keesokan harinya, sang protagonis kembali ke kamarnya membersihkan bilah tombaknya. Senjata baru ini terlihat cukup bagus dan dia penasaran untuk mengujinya dalam pertempuran. Persiapan awal Sean Ho sekarang sudah selesai. Jadi dia memanggil anjing kesayangan mereka, Dingo, dan menjelaskan bahwa mereka akan pergi membalaskan dendam induknya. Itu bukan benar-benar balas dendam, tetapi tetap saja akan menjadi masalah besar jika ada penyusup yang menemukan tempat persembunyian Xiang Ho. Itulah mengapa mereka perlu bertindak cepat dan menangani orang-orang berbahaya itu dengan segera. Di adegan berikutnya, John Wick dan anjingnya siap membunuh beberapa. Pada misi ini, Dingo memiliki peran penting untuk dimainkan. Saat ini, mereka sedang menatap sekawanan serigala, tetapi anehnya, hanya ada 4 dari mereka yang terlihat. Bagian yang sangat menarik adalah kurangnya serigala alfa di antara mereka. Setelah diperiksa lebih dekat, Sang Ho menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Seekor owlbear dengan ganas mencabik-cabik daging serigala setelah membantai beberapa dari mereka sekaligus. Siang Ho berpikir makhluk ini cukup membantu untuk membersihkan banyak dari mereka. Masalah dengan kawanan serigala adalah saat kehilangan pemimpin alfa, kawanan itu runtuh tanpa pemimpin. Indera mereka tercerai-berai dan mereka menjadi sangat bingung, menyebabkan kurangnya koordinasi. Ini adalah saat yang tepat bagi protagonis kita untuk menjatuhkan mereka satu persatu. Omong-omong, satu serigala bergegas ke arahnya, tetapi Sean Ho dengan santai menyebarkan perangkap jaringnya dan menangkapnya dengan mudah. Serigala ganas yang sama direduksi menjadi anak anjing, meratap ketakutan karena akan dimangsa. Tapi trik murah ini tidak akan berhasil pada protagonis kita yang langsung membunuhnya dengan tombaknya. Sekarang, saya agak merasa kasihan pada serigala itu, tetapi kita harus menyelesaikan misinya. Dengan satu serigala mati, 3 poin diperoleh. 3 serigala yang tersisa tertarik pada kehadiran Seang Ho saat dia lari. Ketiganya menjadi hiperagresif dan mulai mengejarnya. 2 berpencar dari samping sementara 1 menerjang dari atas untuk memastikan pembunuhan. Tetapi jangan khawatir, semprotan serangga penyelamat Sei Ho menjatuhkan 1, tetapi dia masih diserang oleh 2 lainnya dari setiap arah. Pertama, dia memukul kanannya, menusukkan tombak jauh ke dalam perut serigala. Yang lain mencoba menggunakan kesempatan ini untuk serangan dari belakang, kecuali Dingo datang menyelamatkan sang protagonis dengan tackle yang kuat. Dengan serigala lain terbunuh, dia mendapat 3 poin lagi. Seang Ho dengan mengancam menyatakan bahwa dia hanya perlu menusuk mereka masing-masing sampai mati. Bro tidak dalam bahaya, dia adalah bahaya itu sendiri. Dengan banyak serigala dikalahkan, sang protagonis mencapai level 5 dan mendapatkan efek tambahan pada sifat khususnya. Penasaran? Dia memeriksa properti gerbangnya. Fitur baru adalah gerbangnya sekarang tidak terlihat oleh orang lain. Kemudian ada efek proyeksi yang memungkinkannya mendengar suara dari lokasi manapun yang diproyeksikan. Untuk mengujinya, Siang Ho segera merapal gerbang. Kali ini, dia benar-benar bisa melihat melalui rumahnya tanpa harus melakukan perjalanan ke sisi lain. Transparansi juga berfungsi, jadi tidak ada yang akan bisa mendeteksi kemampuannya lagi. Selain itu, Sean Ho khawatir dia mungkin secara tidak sengaja menyeberang ke ruang bawah tanah, Dungeon, tanpa mengetahui tingkat ancamannya melalui gerbangnya. Namun berkat efek proyeksi ini, risiko tersebut dihilangkan. Fakta bahwa efek ini muncul di level 5 juga menyeratkan bahwa efek lain menantinya saat dia mencapai level yang lebih tinggi. Dia bahkan tidak berasumsi bahwa level-level yang tidak penting ini bisa menyimpan hadiah untuknya. Tapi tetap saja, dia punya banyak hal yang harus dia lakukan. Dimulai dengan mengubur mayat korbannya, kawanan serigala. 2 hari setelah penaklukan serigala, sang protagonis menandai dan melakukan banyak hal. Pertama, dia pergi ke dunia lain dan melakukan survei lagi dengan drone-nya. Mengatur radius sekitar 1 km, dia mampu menemukan banyak hewan yang berbeda tetapi tidak berbahaya. Bahkan sekarang, tidak ada penampakan goblin atau bahkan kobalt. Tidak ada monster sama sekali. Selanjutnya, Xiang Ho bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang sarang goblin 30 km jauhnya. Sarang semacam itu konon cukup besar untuk menampung banyak hobgoblin juga, yang berarti mengalahkan mereka akan sangat sulit. Sekarang setelah dia mendapatkan keyakinan nyata tentang keamanan mereka, Hago merasa inilah saat yang tepat untuk mulai berekspansi. Bro menjadi Chainsaw Man. Bersama dengan versinya dari Pochetta dan menebas pohon-pohon, membersihkan area, meratakan tanah, dan mengubah tempat persembunyian yang sama menjadi pangkalan tempat perlindungan yang layak. Dingo adalah MVP-nya. Dia membantu membuat lingkaran besar, bertindak sebagai batas. Sean Ho memainkannya dengan ekstra aman dan bahkan memasang 2 lapisan pagar kawat berduri di samping parit. Sekarang dia hanya perlu menggali 2M lebih dalam untuk efek gabungan dengan kawat. Sementara dia melakukan semua ini, dia juga menonton TV berkat portal proyeksinya. Pemerintah baru saja mengumumkan rencana untuk melakukan penyelidikan yang tepat terhadap para penyadar. Di dunia nyata, Siang Ho secara aktif membeli bahan-bahan dari toko perangkat keras. Dia mengunjungi beberapa toko renovasi rumah untuk mendapatkan perangkat alat. Kemudian, dalam perjalanan kembali ke tempatnya, dia bahkan memata-matai tempat persembunyian Chihin. Jika itu belum cukup, Siang Ho bahkan nekat menyewa sepeda motor dan ekskavator mini yang pada akhirnya bisa
dia gunakan dengan pelatihan tambahan. Kata biru kecil itu terus menjadi dukungan yang sangat baik untuknya. Seiho secara rutin menyuntikkan sedikit racun untuk membangun resistensi, tetapi akhirnya dia telah mengumpulkan cukup banyak untuk digabungkan dengan senjata pilihannya. Di kamarnya, dia merasa sangat terkejut. Survivor 1, seorang pria yang secara harfiah menghabiskan 4.500 jam dalam permainan, bergabung dengan misi tersebut. Ini membuat Shunho bertanya-tanya tentang penembakan Wido bersama dengan kontrol teduh pemerintah atas media. Bahkan insiden perilaku presiden yang terkurung di satu tempat. Ketiga peristiwa ini mungkin terlihat seperti kebetulan di permukaan, tetapi sang protagonis tahu bahwa itu jauh lebih dalam dari itu. Teori awalnya selalu sama bahwa Survivor 1 bekerja sama dengan presiden dan keselamatannya, tetapi itu hanya karena dia pikir pria ini akan tahu tentang latar belakang cerita yang terjadi. Survivor 1 seharusnya menjadi kolektor barang, jadi pria ini pasti akan meminta tempat perlindungan yang sangat besar dari presiden sebagai imbalan atas informasi tersebut. Dia juga memilih target kolaborasinya dengan hati-hati, memilih presiden untuk mendapatkan pengaruh dan otoritas tertinggi. Situasinya rumit. Shunho bertanya-tanya apakah ini semua hanya gertakan besar. Tapi sekali lagi, My Dream tidak cocok. Kontemplasinya mulai menyebabkan sakit kepala, tetapi Shunho telah sampai pada jawaban. Jika Survivor 1 dan My Dream berkolaborasi, maka protagonis kita berniat mengubah strategi pribadinya juga. Di adegan berikutnya, kita melihat MR4AS menciptakan skor dan ID VR baru. Dia bertanya-tanya apakah dia akan mendapatkan respons kembali karena itu bisa menyebabkan penundaan rencananya. My Dream sebenarnya merespons dengan sangat cepat karena beberapa gamer ini alergi terhadap pekerjaan atau kehidupan sosial, kurasa. Bahkan bro berpikir bahwa orang ini pengangguran, tetapi dia benar-benar ingin memeriksa apakah orang ini sah atau tidak melalui obrolan VR. Obrolan dimulai dengan My Dream bergabung di ruangan putih. Penggemar Classroom of the Elite akan mengerti referensi ini. Kedua pemain saling berhadapan. My Dream sangat terganggu dengan alias tidak dikenal pria ini. Bahkan, ketika dia setuju untuk datang ke sini, pria ini di sini memakai wajah bebek bodoh. Bebek yang tersinggung meminta maaf dan tidak peduli. My Dream menganggapnya sebagai tanda bahwa dia berurusan dengan veteran yang ingin menyembunyikan identitasnya, tetapi Dukfach tetap merahasiakannya. My Dream mengujinya dengan 3 pertanyaan penting. Hanya dengan begitu dia akan mengakui bebek bodoh ini. Pertanyaan pertama adalah mengenai tinggi lompatan maksimum manusia serigala yang kemudian dibalas oleh sang protagonis segera dengan 3 meter. Dia bahkan tahu tentang kelemahan owlbear yang dasarnya. Cahaya adalah jawabannya. Terakhir, tahapan evolusi zombie bersama dengan bentuk-bentuk mereka. Dukfach menjawab bahwa alih-alih memiliki kemampuan infeksi, zombie-zombie ini mengonsumsi nutrisi atual untuk keberfungsian mereka. Mengakumulasi. Nutrisi memungkinkan mereka berevolusi menjadi ghost. Menariknya, beberapa bahkan menjadi zombie yang ditingkatkan sebelum tahap itu. My Dream kemudian mengajukan pertanyaan keempat meskipun mengklaim bahwa dia hanya akan mengajukan 3 pertanyaan. Protagonis kita menolak untuk memberitahunya jumlah persis dari peristiwa pendahulu dalam cerita. Dengan ini, sang pemain tertawa, mengakui bahwa Dukfach benar-benar seorang veteran. Protagonis kita cukup kesal, dan menuntut orang ini untuk menghubungi Survivor 1 dan membuatnya bergabung dalam panggilan tersebut. Namun, itu tidak bisa terjadi sekarang. My Dream bahkan tidak memberikan alasan, yang kemudian dipanggil langsung oleh protagonis berwajah bebek kita. Mengubah topik, pria ini memiringkan topinya dan memberi isyarat bahwa sesuatu akan segera terjadi. Protagonis kita mulai berpikir bahwa pria ini mungkin benar-benar gila pada titik ini. Ini, hampir seolah-olah dia mengucapkan kalimat pengisi untuk mengulur waktu demi sesuatu. Tiba-tiba, rasa dingin menjalar di punggungnya saat dia menyadari apa yang sedang terjadi. My Dream keluar dari obrolan sementara protagonis kita menyadari bahwa pria ini sebenarnya telah melakukan doxing padanya sepanjang waktu. Tepat saat itu juga, seorang pria memasuki kafe dengan 2 penjaga keamanan, memerintahkan mereka untuk mengunci pintu. Resepsionis menekankan bahwa mereka seharusnya melakukan pembayaran di loket untuk waktu yang dijatahkan, tetapi pria ini langsung meraih lengannya, menekankan bahwa mereka di sini untuk menemukan seseorang alih-alih bermain game. Satu bagian yang mengganggu Yongho adalah bahwa My Dream seharusnya bermain dengan santai dan menyamar, tetapi anehnya, dia melakukan ofensif. Omong-omong, kemampuan pria ini mirip dengan Load dari Code GS, mampu mengendalikan pikiran resepsionis. Bagaimanapun, sang protagonis kita dalam kesulitan. Dia harus melarikan diri karena jika dia tertangkap, hal yang sama akan terjadi padanya. Jadi, dia menuju ke kamar kecil dan membuka kemampuan gerbang dimensi. Sementara itu, pria yang mencarinya berkeliling menggunakan kemampuan mentalnya pada semua orang untuk identitas Shunho. Sejauh ini, mereka telah memeriksa setiap sudut kecuali satu yang membawanya ke toilet. Pria itu sangat yakin bahwa cowok kita bersembunyi di sana. Sambil membuka setiap pintu bilik, dia bertanya-tanya apakah orang ini adalah tipe pembunuh yang mengandalkan siluman. Tahu tidak, bakal sangat lucu kalau ternyata dia mendobrak pintu dan hanya menemukan orang asing. Sensor. Bagaimanapun, My Dream sangat percaya diri dalam menghadapi monster tipe siluman. Dia memercikan sumber air untuk memindai lingkungan, merasakan jika ada permukaan yang tidak rata. Dia juga mengibas-ngibaskan tangannya, berharap bisa menemukan Siang Ho. Hal tentang cowok kita adalah, dia memang memanggil gerbangnya, tapi untungnya dia menempelkannya rata dengan dinding. Faktanya, pria ini sekarang berdiri berhadapan dengan portal yang sama. Dia hanya tidak bisa melihatnya. Setelah inspeksinya, My Dream mengakui bahwa asumsinya tentang cowok kita yang merupakan pengguna siluman itu salah. Itu membawanya pada kesimpulan kedua bahwa Seon Ho pasti seorang spesialis pergerakan. Badget Nami memerintahkan kelompoknya untuk memindai seluruh area, mengingatkan anak buahnya bahwa akan
akan ada hadiah besar untuk penangkapannya. Mengamati situasi dari portalnya, Xiang Ho mengakui bahwa meskipun dia kaya di dunia nyata dan rendah hati, dalam game, dia tidak ingin keadaan menjadi seperti ini. Dia sebenarnya berterima kasih pada My Dream dalam hatinya karena telah memperjelas segalanya. Selama ini, Song Ho merasa bimbang, tapi sekarang dia hampir yakin dengan apa yang harus dia lakukan. Menampakkan diri, dia berniat bertarung dan tidak akan lagi menahan diri dari membalas kekerasan. Memperhatikan ukuran lawannya, dia mempertanyakan di mana Xiang Ho bersembunyi dalam kerahasiaan. Dia beroperasi dengan asumsi bahwa orang ini berbasis pergerakan. Namun meski begitu, seorang veteran dengan ribuan jam pengalaman tidak akan semudah itu untuk dilacak. Lucunya, cowok kita muncul dari belakang seperti hantu dan berkata, "Hai." My Dream menyadarinya di cermin saat Ho menerjang dengan serangan tombak. Tombak beracun itu menyayat kakinya dan dalam hitungan detik, dia terpengaruh oleh efeknya. Pria ini mencoba melakukan aura farming selama ini dan satu kesalahan kecil mengakibatkan kehancurannya. Tanpa mengonfirmasi identitasnya, cowok kita membenturkan wajahnya ke dinding, mengingatkannya bahwa dia seharusnya tidak berbalik. Dia kemudian mengejek pria itu karena rasa sakit dari racun yang kini mengalir di nadinya. Setiap kali dia mencoba bicara, Xiang Ho mengingatkan pantatnya untuk diam. Selanjutnya, dia mencengkeram pedangnya, menyatakan bagaimana kiamat dan tutorial bahkan belum dimulai. Begitu pula dengan sistem pembunuhan. Sambil berkata demikian, Xiang Ho menebas senjata yang melilit di sabuk pria itu. Dengan nada serius dan menakutkan, Xiang Ho dengan brutal menyatakan bahwa dia bahkan tidak akan terkena penalti jika dia membunuhnya sekarang. Pedangnya melayang di sekitar leher pria itu, namun dia tetap diam seperti anak baik. Xiang Ho terkesan bahwa orang ini tahu cara untuk diam. Tubuhnya terkulai meski dia sadar. Dia tidak akan bisa bergerak untuk sementara waktu karena racun. Pertanyaan pertama, Sean Ho menanyakan mengapa pria ini mencoba menjual Survivor 1 dan menargetkan orang yang tidak bersalah karenanya. Alih-alih pemburu, pria yang mencoba berburu orang lain kini hanyalah korban lumpuh. Monster menyedihkan, yang bisa di-farming tanpa perlu mengangkat jari. My Dream mengumpat, Sean Ho mengambil senjatanya dan mengingatkannya bahwa ini adalah harga yang harus dia bayar karena berani memikirkan ide untuk menangkapnya. Cowok kita mengambil pisaunya, dan dengan dingin mengancam akan benar-benar membunuh pria ini jika mereka bertemu lagi. Setelah ini, Sean Ho akhirnya melarikan diri dari kafe jauh sebelum kelompok My Dream tiba. Dia dengan selamat sampai di rumah, dan kemudian pergi ke dimensi lain. Di sini, dia membongkar senjata dan mulai memeriksa ID pria itu. Nama pria itu adalah Kwon Kyung Jun. Dia berusia 30-an akhir, menjalankan klub golf, dan sebenarnya mengendalikan 3 bunker melalui klub tersebut. Akhirnya, dia adalah sugar daddy bagi banyak wanita, yang berarti dia mendapatkan semua, sensor, dan uang. Untuk kemampuannya, Xiang Ho berasumsi bahwa dia memiliki sesuatu yang sangat kuat berdasarkan jumlah jam yang dia habiskan dalam game. Skillnya terkait dengan pengendalian pikiran. Hal itu sudah jelas. Semua informasi berguna ini sekarang menjadi milik Sean Ho untuk digunakan. Tentu saja, skill tidak seharusnya meningkat hanya karena seseorang menghabiskan beberapa ribu jam dalam game. Bahkan pemain No Life Valorant dan Counter-Strike menghabiskan 10.000 jam hanya untuk tetap terjebak di level rendah. Bagaimanapun, Xiang Ho memahami bahwa game selalu menghargai kelangsungan hidup di atas segalanya. Jadi, skill portal miliknya pada dasarnya adalah curang bagi seorang veteran. Untuk saat ini, dia ingin menyimpan ini sebagai teori sampai dia bisa mengonfirmasi skill veteran lainnya. Selanjutnya, Sean Ho menguji senjata itu, merenungkan bahwa kiamat akan segera datang. Dia yakin akan satu hal dengan keyakinan penuh dan berjalan melalui hutan mengikuti jejak Bingo. Di sini, anjing itu menggonggong di area yang menarik. Mayat petugas polisi bersama dengan sekelompok goblin tergeletak di sana. Sambil tetap tenang, cowok kita memeriksa status mayat-mayat itu. Ternyata salah satu petugas sebenarnya masih hidup, meskipun dia tidak memiliki luka fatal. Dia terkena efek racun kelumpuhan. Namun bagian yang lebih mengkhawatirkan adalah senjatanya yang hilang, meskipun ada kemungkinan dia tidak pernah memilikinya sejak awal. Bagaimanapun, dia menyatukan kedua tubuh itu dan menyuruh mereka beristirahat di sini selama 30 menit agar efeknya mereda. Kemudian dia menoleh untuk memeriksa mayat para goblin. Sekilas, dia melihat banyak lubang peluru yang memastikan bahwa petugas polisi sebenarnya memiliki senjata. Pertanyaan besarnya adalah mengapa senjatanya hilang. Setelah memikirkannya sejenak, Sean Ho mencapai sebuah wahyu, mencurigai bahwa ini adalah ulah goblin emas, tetapi itu membuatnya bersemangat karena dia benar-benar ingin memburunya sendiri. Dengan rencana baru yang ditetapkan, cowok kita mulai menelepon layanan darurat melalui teleponnya. Dia juga meninggalkan catatan dengan lokasi yang tepat, dan bahkan instruksi untuk mengubur mayat goblin. Xiang Ho mengerti bahwa monster sudah menjadi hal yang nyata di mata publik, jadi bermain aman dan sembunyi-sembunyi tidak ada gunanya. Saat ini, dia sedang berpacu dengan waktu, dan dia berharap mesin pembunuh kecil di sini bisa membantunya. Di area berbeda, sebuah pertarungan pecah antara goblin dan orang yang belum terbangkitkan. Goblin itu menghindari ayunannya dan melarikan diri. Ada 3 dari mereka yang tersisa sementara teman kita mempertanyakan kaptennya apakah ini benar-benar cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Dia tidak mengerti mengapa dia harus memainkan peran sebagai tanker ketika dia bahkan tidak memiliki kemampuan apapun. Kapten menggunakan skillnya, memiliki keunggulan dalam psikokinesis. Satu-satunya masalah dengan penggunaan skill ini adalah butuh waktu untuk benar-benar menggunakannya. Dia punya banyak batu siap pakai, dan sekarang dia melemparnya untuk menghancurkan tubuh goblin. Dia memainkan peran sebagai support sementara temannya bertanya kapan anggota partai lainnya akan tiba. Kaptennya mendengar bahwa partai itu pergi ke Gunung Gaasan, tetapi ternyata mereka telah dihentikan dan tidak dapat mendaki gunung. Ini adalah wahyu yang mengejutkan bagi orang awam yang tidak memiliki kemampuan. Dia ingin mundur, tetapi kaptennya percaya mereka harus terus maju. 3 goblin menerkam pria itu
itu dan hendak menghajarnya ketika lebih banyak batu menghantam wajah mereka dan mengalihkan perhatian. Hal baiknya adalah goblin-goblin ini tidak sekuat di dalam game. Kapten hanya menyuruh pria ini untuk terus maju, sambil tetap tenang. Selama mereka bisa menghadapi sekelompok monster dan menangkap kelompok hobgoblin, mereka akan mendapatkan keuntungan yang signifikan. Tuan Psikokinesis begitu sibuk menceramahi temannya sampai dia lengah dan dipukul oleh gada goblin. Sekarang tangannya, sensor, hancur. Pria ini tidak bisa mengendalikan kemampuannya. Lebih parahnya lagi, bagaimana goblin rendahan berhasil mengecohnya dengan strategi tandingan. Ya, jika saya jadi dia, saya akan menyerah saja. Sekarang karena mereka benar-benar tidak berdaya, ketiga goblin itu mengepung mereka dan mulai menerjang dari segala arah. Keadaan benar-benar mereka, partai berdua itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka melihat ke dalam hutan gelap, mempertanyakan dari mana panah itu berasal. Di adegan berikutnya, cowok kita terlihat dengan busur tempurnya. Awalnya, dia merenungkan apakah dia benar-benar mengambil langkah yang tepat untuk ikut campur dan membuang amunisinya. Pada saat yang sama, Sean Ho hanya bersyukur dia bisa mengonfirmasi informasi penting mengenai para awakener. Pertama, dia belajar bahwa orang-orang ini dicegah untuk mendaki gunung. Kedua, dia bertemu dengan kelompok goblin yang sudah cukup lemah. Menggunakan dua rangkaian informasi ini, Xiang Ho menyusun rencana goblin yang bisa dilakukan dengan melempar batu. Setelah membuat marah si botak hijau itu, sensor, dia akan menarik goblin itu ke arah gerbang portal dimensi dengan isyarat sederhana. Ketika goblin sudah cukup dekat dengan gerbang, Xiang Ho akan goblin pertama terluka parah, dia akan berteriak dan menarik perhatian sekutunya. Menggunakan gerbang dimensi yang sama sebagai dinding, Xiang Ho akan menarik tombaknya dengan paksa keluar dari tubuh goblin, menghapus semua bukti serangannya. Sekarang, mari kita bahas reaksi hobgoblin langsung menunjuk goblin lain karena dianggap merencanakan kematiannya. Ini akan membentuk kekacauan di dalam kelompok goblin, menyebabkan ketidakharmonisan dan memimpin goblin lain menjauh dari pemimpin mereka. Menggunakan kesempatan utama itu, Xiang Ho yang penuh perhitungan akan muncul dari sisi lain dan memenggal kepala mereka, mempertahankan keuntungan yang jelas untuk sama akan berlanjut secara berulang. Rencananya berjalan cukup lancar sejauh ini, tetapi masalahnya, Xiang Ho perlu mewaspadai pola perilaku tertentu dari goblin lain. Yang mengejutkan, cowok kita menghadapi situasi yang menarik. Hobgoblin menghadapinya sementara goblin emas melarikan diri dengan jarahan, menyeratkan bahwa mereka berselisih. Ini adalah berita buruk bagi cowok kita, yang taruhan darurat. Masalah mendesaknya adalah Kapten Mustard yang mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Sean Ho benar-benar tidak punya pilihan lain di sini, jadi dia melakukan yang terbaik untuk memblokir hantaman kuat itu. Bahkan setelah memblokirnya, tubuhnya menderita karena kejutan serangan itu dan menabrak pohon. Xiang Ho sekarang gemetar dan terluka. Keadaan benar-benar terlihat buruk baginya. Hobgoblin tidak membuang waktu untuk menghabisinya. Jika cowok kita jatuh di sini, dia tahu dia sudah benar-benar tamat. Gada itu melesat dengan kecepatan penuh ke arahnya dengan tujuan menghancurkan otaknya. Kesehatan Sean Ho berkurang pada saat kunci itu mengaktifkan skill kritisnya, Survival Instinct. Memancarkan kilatan kuning, pria ini merespons serangan hobgoblin dari jarak dekat. Alih-alih menyerang monster itu, dia mengejar goblin emas. Langkah yang luar biasa. Berkat senjata yang dia dapatkan dari Quan Kiom Jun, dia mengarahkannya ke kepala makhluk itu dan meledakkan tembakan, membunuh goblin emas itu seketika. Tepat saat itu, dia memanggil gerbang dimensi. Sean Ho telah mencapai fase pertama dari misi farmingnya, tetapi masih ada masalah yang harus dia hadapi, yaitu monster mengerikan yang mengejarnya. Cowok kita mengeluarkan senjatanya untuk pertarungan jarak dekat dan mulai menembak jatuh makhluk itu. Hobgoblin tidak bisa menahan kekuatan teknik pernapasan gaya Amerika dan langsung kalah. Xiang Ho membalas Hobgoblin dengan cinta 2 kali lipat dengan menyayat makhluk itu di sekujur tubuhnya dengan penuh gaya. Hobgoblin menjerit dan mati, meningkatkan level cowok kita menjadi 6, dan memberinya 16 poin. Akhirnya, pencariannya yang sulit berakhir. Dia memeriksa skill baru yang dia peroleh bernama Terrain Sense, yang memungkinkannya untuk merasakan dan merespons medan di sekitarnya. Menariknya, seperti terakhir kali, semua barang yang dia gunakan atau pegang akhirnya meningkat dan berubah menjadi barang nyata. Xiang Ho tidak bisa membuang waktu karena dia menyadari bahwa tim pencari sedang datang ke arah sini. Setelah mendapatkan apa yang dia cari, cowok kita memanifestasikan gerbang dimensi dan masuk ke dalamnya, mengetahui bahwa dia hanya perlu beristirahat di tempat persembunyiannya sampai tim pencari selesai. Keesokan harinya, Seon Ho dibangunkan oleh anjing favorit semua orang. Dia memeriksa arlojinya dan menyadari bahwa dia benar-benar tidur selama seharian penuh karena cederanya. Mengetahui risiko dari Survival Instinct, Xiang Ho berniat untuk menggunakannya hanya dalam situasi ekstrim. Sebelum keluar untuk misi berikutnya, dia penasaran dengan jarahan yang dia ambil dari goblin emas. Dia mengeluarkan
mengeluarkan semua barang dan meletakkannya di atas meja. Ada banyak revolver, belati, dan beberapa barang lainnya. Goblin-goblin ini adalah yang terbaik dalam hal barang-barang ini. Xiang Ho baik-baik saja dengan revolver, tetapi hadiah sebenarnya di matanya adalah pisau mithril yang dia dapatkan. Barang ini adalah senjata dengan invarian permanen, hal langka dalam game. Ini adalah salah satu dari sedikit senjata di luar sana yang tidak akan terpengaruh oleh bencana penyakit yang akan datang. Tetapi satu pertanyaan yang mengganggunya adalah bagaimana goblin bisa memperoleh barang langka yang harganya mencapai 100 poin di toko. Memeriksa setiap inci dari bilah pisau itu, Xiang Ho menyadari bahwa pisau itu cacat dan tidak sempurna. Selama perenungannya, dia mencapai pencerahan. Goblin-goblin di dunia ini membawa senjata logam. Karena kecerdasan mereka, tidak mungkin makhluk seperti itu bisa membuatnya sendiri. Ini memunculkan pertanyaan, apakah mutasi mendadak terjadi dan mengubah arah peradaban mereka? Ini berarti goblin yang lebih pintar sedang berada di luar sana bereksperimen seperti goblin peneliti. Namun, teori ini tidak berdasar untuk saat ini, dan cowok kita mengetahuinya. Dia ingin mengujinya nanti, tetapi untuk saat ini, dia lebih tertarik membongkar kantong kecil itu. Memenangkan lotre, Xiang Ho mengeluarkan sekumpulan anggur bayangan, Shade Grapes. Buah unik ini meningkatkan penglihatan malam seseorang. Membawanya juga masuk akal karena itulah satu-satunya alasan goblin-goblin ini dapat dengan mudah bergerak di malam hari. Membuka jendela status, cowok kita memeriksa tingkat pertumbuhannya. Dia cukup senang dengan apa yang dia miliki karena tingkat pertumbuhannya saat ini lebih cepat daripada di dalam game. Dengan hal-hal dasar yang disimpulkan, Xiang Ho tahu sudah waktunya untuk kembali ke dunia nyata. Memanggil kemampuannya, dia melewati portal sambil menelusuri ponselnya. Ponselnya berdering gila-gilaan saat dia mendapatkan sinyalnya kembali. Kyung Jun, Mi Kyung, dan bahkan Suan semuanya telah mengirim pesan untuk memeriksa statusnya. Dengan perhatian yang didapatkan bro, dia mulai bertanya-tanya apakah dia orang keren sekarang. Pertama, dia ingin pergi ke pusat kebugaran. Jadi, di adegan berikutnya, kita menemukan Xiang Ho membuka pintu untuk menemui teman-temannya. Sebelum dia bisa menyapa mereka, mereka berlari ke arahnya, senang melihatnya dalam keadaan utuh. Dan ya, Wan Pieci itu nyata. Jangan pernah lupakan itu. Penasaran? Cowok kita bertanya tentang wajah-wajah asing lainnya. Hong Jun membawa mereka ke depan, memperkenalkan orang-orang baru sebagai anggota partainya. Lai Kong Hun dan Kim Bora menyapanya dengan ramah saat mereka bertukar salam. Xiang Ho mengharapkan setidaknya satu anggota partai lagi, tapi ternyata orang ini sibuk membeli perlengkapan berkemah di toko diskon. Cowok kita tercengang mendengar tempat seperti itu ada, menyebabkan Mi Kyung turun tangan dan mengonfirmasi bahwa tempat itu sebenarnya sangat modern dan baru saja dibuka. Jim Bro bertanya apakah cowok kita mengikuti perkembangan insiden di berita, yang disetujui Sean Ho, menyatakan bahwa dia sudah mengikuti semuanya. Mungkin kita harus membuat saluran di sana juga. Dokter yang sama yang membedah tubuh goblin dari Gunung Gaasan mengalami kepanikan dan memperingatkan semua orang untuk bersiap menghadapi kiamat yang akan datang. Presiden negara juga mengadakan pertemuan nasional yang mengumumkan bagaimana mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mengonfirmasi lokasi pencipta gen tersebut. Kyung Jun bertanya-tanya apa target besar berikutnya bagi Xiang Ho. Seluruh partai berkumpul di sini. Semua karena pengetahuan kayak cowok kita tentang game. Kyung Hun sedikit kesal karena Hong Jun masih mencari saran ketika dia sudah memberitahunya bahwa goblin jelas memberikan poin. Jadi jika seseorang yang terbangkitkan membunuh monster, mereka akan melompat dari level 1 ke 2. Jadi tujuannya adalah untuk menimbun persediaan. Sekarang kawan saya sedang melihat pria ini bicara. Sensor, omong kosong, tidak tahu betapa salahnya dia. Menegurnya, Sean Ho mengungkapkan bahwa semua itu salah. Bajingan menyebalkan ini memotong pembicaraan cowok kita dengan bertanya apakah dia pernah memainkan game tersebut, bertindak seperti redditor keras kepala yang bahkan tidak bisa mendengarkan pendapat lain. Sean Ho bersikeras bahwa dia belum untuk menyembunyikan identitasnya. Tapi itu cukup bagi pria ini untuk mengoceh dan memberikan pukulan mematikan bahwa mempercayai komunitas secara membabi buta itu tidak bijak. Bora, gadis lainnya, berbalik untuk mengajukan pertanyaan kepada pria ini. Dia sangat penasaran dengan proses spora zombie dan mengujinya untuk mempelajari bagaimana infeksi menyebar. Dia juga menuntut kondisi apapun yang terlibat dalam proses tersebut. Sebagai tanggapan, pria ini secara konyol menyatakan bahwa siapapun yang pernah melakukan kontak dengan seseorang yang terbangkitkan tidak akan menjadi zombie, yang merupakan respons paling aneh yang pernah ada. Menggebrak meja, Kyung Hun bangkit untuk mempertahankan posisinya hanya karena dia telah menjadi awakener sendiri. Dia berpikir pengalamannya adalah segalanya, dan bahkan jika pemain biasa yang tidak terbangkitkan berinteraksi dengannya, mereka akan secara otomatis aman dari spora. Itu semua hanya omong kosong, tetapi Bora entah bagaimana mudah yakin dan bergantung padanya seolah-olah dia adalah seorang ahli. Kemudian datanglah Mi Kyung dengan pertanyaannya sendiri, bertanya apakah pria ini telah menyelesaikan tutorial yang sulit. Kyung Hun memotongnya lagi, menekankan bahwa dia akan melindunginya, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pria sombong yang sob ini membuat Xiang Ho kesal. Dia memberi Kyung Hun semacam kredit atas teorinya, tetapi juga mengerti bahwa sama sekali tidak ada bukti yang memberikan kekebalan total kepada orang yang terbangkitkan dari spora. Xiang Ho berpikir seluruh percakapan ini sudah mati karena satu orang dan akhirnya mengerti mengapa Hong Jun memanggilnya. Melupakan troll ini dan perilakunya, cowok kita bangkit untuk pergi, meskipun kedua temannya mendesaknya untuk tetap tinggal. Xiang Ho tidak tertarik untuk berbagi pengetahuannya dengan troll seperti pria ini, jadi dia mengucapkan selamat tinggal dengan niat untuk bertemu lagi nanti. Setelah meninggalkan klub kebugaran, dia mencari banyak tempat untuk farming point sebelum penyakit besi tiba. Xiang Ho tertarik pada toko perlengkapan berkemah yang diberitahukan teman-temannya. Akhirnya, setelah semua rencananya, dia berdiri di depan rumahnya hanya untuk melihat Suyan yang elegan. Dia sebenarnya punya sesuatu
sesuatu untuk diberikan kepadanya dan cukup sabar untuk menunggu. Suan mengeluarkan kotak P3K, tapi sebenarnya itu adalah paket pereda nyeri dan antibiotik lain yang tidak bisa dibeli tanpa resep. Itu hadiah spesial. Siang Ho benar-benar terpana dengan sikapnya. Dokter itu juga akhirnya mengungkapkan alamatnya, tetapi dia sudah melakukan bagian menulisnya di dalam kantong. Lagi-lagi, cowok kita bingung mengapa dia melakukan semua itu. Tapi dokter manis ini berpikir itu wajar saja jika dia membagikan lokasinya sebagai imbalan karena mengenalnya. Ngomong-ngomong, saya di tim Suan karena Mi Kyung hanya tampar seperti Chahi Nekawe. Seperti yang saya katakan sebelumnya, mengucapkan selamat tinggal padanya, Suan bergegas untuk janjinya dengan direktur. Saat dia berjalan pergi, tiba-tiba, dia mengingat satu hal terakhir. Suan tersenyum dan mengingatkannya untuk membayar obatnya. Dia memberinya alamat karena suatu alasan, tentu saja. Setelah mendengar itu, Siang Ho benar-benar bingung. Dia hanya tidak bisa memahami niat Suyan atau membaca perilakunya sama sekali. Dengan perpisahan mereka, waktu berlalu begitu cepat. Selama jam-jam itu, cowok kita berjalan di seluruh kota, mengumpulkan berbagai barang dari toko yang berbeda. Kemudian dia terus membuat fasilitas penyimpanan yang layak. Dan setelah menambahkan panel sandwich, dia siap untuk memuat beberapa barangnya ke dalam. Ingat ekskavator mini yang dia pesan? Sean Ho mulai menggunakan itu secara maksimal untuk pekerjaan konstruksinya. Akhirnya, keadaan dunia tumbuh semakin klimaks. Kekacauan dari publik, politik yang kacau balau, berdebat tentang kebenaran, dan para skeptis yang terus maju dan mundur. Semua faktor ini menyebabkan pertemuan darurat dengan PBB yang membahas rencana Presiden Amerika Serikat untuk mengunjungi Korea. Dan akhirnya, HSA merasakan sesuatu yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Di atas semua yang akan terjadi, asteroid untuk memulai era zombie sedang melesat menuju bumi. 4 hari kemudian, Sean Ho mendapati dirinya di pelabuhan Gamcheon, menatap pemandangan samudera yang memukau. Disinilah latar belakang terakhir atau peristiwa prekursor yang disebut peristiwa kapal Rusia akan terjadi. Setelah memastikan bahwa sama sekali tidak ada orang di sekitar, Sean Ho memasuki bangunan terbengkalai untuk melakukan persiapan menit terakhir. Di sini, dia membuka gerbangnya, menjelaskan alasannya datang ke sini. Meskipun probabilitas tinggi untuk menjadi zombie, dia ingin mendapatkan banyak senjata yang berbeda dari kapal itu. Hal tentang spora zombie adalah bahwa mereka adalah patogen dalam bentuk berkas partikel. Itu bukan sesuatu yang bisa Anda hindari dengan mudah. Menjadi zombie di sini atau 5 hari kemudian tidak membuat perbedaan sama sekali, terutama bagi seseorang yang tidak tinggal bersama keluarganya. Siang Ho mengerti bahwa dia selalu bisa hidup di dunia lain bersama Dingo, tapi kemudian hidupnya tidak akan ada artinya bagi eksistensinya sebagai manusia. Mengakhiri persiapannya, dia mulai bekerja, mengklarifikasi bahwa dia tidak keluar di sini untuk misi bunuh diri. Dia hanya membuat pilihan yang tidak akan pernah dimiliki banyak orang lain untuk berani memilih. Pilihan untuk mengambil jalan utama demi keuntungan yang lebih tinggi. Itulah hidup, bagaimanapun juga. Sean Ho memeriksa catatan tambalan tentang bagian cerita ini dan berasumsi senjata 10 poin adalah tongkat kayu hitam, Ebony Club, tapi itu membuatnya bertanya-tanya betapa lemahnya keadaan zombie di bagian game ini. Akan ada pengaruh poin setelah kedatangan asteroid. Detailnya tertulis dengan sangat percaya diri sehingga pasti bahwa pencipta game tahu semua ini akan terjadi. Seiho sedang menelepon ketika situasinya menjadi lebih buruk. Dia menerima pesan darurat mengenai peringatan tsunami yang terkait dengan fenomena prekursor ketiga. Di adegan berikutnya, air menyentuh garis pantai, naik lebih tinggi dengan setiap detak. Di lautan, ada kapal yang benar-benar terombang-ambing oleh ombak. Siang Ho menyadari bahwa air telah membanjiri kota, dan sekarang dia dihadapkan pada pilihan untuk mengalahkan monster atau zombie. Mengamati kapal itu dari dekat, dia berbagi betapa tidak berdayanya bencana alam membuat manusia merasa. Tetap saja, dia harus beroperasi dalam tingkat kekacauan ini dan melakukan langkah berikutnya menggunakan perahunya. Siang Ho berlari dengan kecepatan penuh saat menopang perahunya sebelum melompat langsung ke bawah bangunan. Mengetahui bahwa dia kehabisan waktu, dia harus menyelesaikan semua ini sebelum agen pemerintah tiba. Beberapa saat kemudian, dia menambatkan dirinya pada kapal tersebut. Sejauh ini, semuanya aman. Hal yang unik tentang para awak Air adalah mereka tidak berubah menjadi zombie, yang berarti teori Kyung Hun ternyata benar. Faktanya, pemuda kita bahkan tidak merasakan sensasi yang mengganggu. Itu kabar baik. Jadi, dia menaiki tangga untuk fase kedua rencananya. Di sini, para zombie berkeliaran di atas kapal. Dia memanggil mereka dan menarik perhatian mereka. Bung, dia datang ke sini memakai celana pendek dengan perisai dan gada, terlihat seperti Power Ranger. Para zombie di game ini selalu memiliki karakteristik spesial. Karena pengaruh game tersebut, mereka tidak bisa menyebarkan virus, tetapi mereka menganggap segala sesuatu di sekitar mereka sebagai mangsa. Mereka juga memiliki kecenderungan untuk menjadi lebih kuat seiring banyaknya nutrisi yang mereka serap. Sang Ho langsung menyerbu balik ke arah para zombie dan menghantam salah satu dari mereka dengan perisainya. Setelah menjatuhkan yang pertama, dia mengambil gadanya dan meminta zombie itu untuk menguatkan rahangnya. Dan kemudian, pria ini memberinya operasi plastik yang sangat bagus dengan menghancurkan wajahnya. Melihat betapa mudahnya kedua zombie ini dikalahkan, Siang Ho bertanya-tanya apakah para zombie ini di-nerf terlalu parah. Dia mendapatkan 2 poin dan teringat bagaimana sebelumnya dibutuhkan setidaknya 2 hantaman atau lebih untuk membunuh satu zombie, tapi sekarang hanya butuh 1. Mengingat apa yang terjadi dengan para orc, dia menolak untuk menurunkan kewaspadaannya. Membuat kesalahan seperti itu 2 kali akan merenggut nyawanya. Selanjutnya, Siang Ho memeriksa lorong dan menemukan sekelompok zombie terjebak di dalam. Beberapa sedang berjalan ke sana kemari, jadi dia segera maju dan mulai menghajar mereka kiri dan kanan. Tujuan Siang Ho adalah menemukan pistol, jadi dia mengincar rumah kemudi, tetapi kemudian dia mendengar suara tembakan yang benar-benar mengejutkannya. Tidak mungkin ada orang yang berhasil selamat
selamat dari zombie-zombie di kapal ini. Bergegas menuju sumber suara, Sanho mengakui bahwa orang-orang non-Awakener terkadang beruntung setelah melakukan kontak dengan para Awakener dan selamat dari spora karena keberadaan mereka. Prioritasnya adalah menyelamatkan orang ini agar dia bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Namun saat dia tiba, pria malang itu sudah tewas. Orang ini memegang foto orang yang dicintainya tepat sebelum dia menghembuskan napas terakhir. Naruto Uzumaki tidak bisa menjadi Hokage ketujuh di alam semesta ini, tapi merupakan bantuan besar bagi Ho karena dia bisa mengambil pistol orang itu untuk dirinya sendiri. Kemudian dia membaringkannya untuk istirahat yang layak dan keluar dari ruangan. Terbiasa dengan tragedi adalah sesuatu yang harus dibiasakan oleh Ho, karena hal itu akan menjadi pemandangan biasa setelah malapetaka terjadi. Adalah hal wajar jika dia harus membunuh jenisnya sendiri hanya untuk memaksimalkan peluang bertahannya. Saat dia melepaskan jangkar, Xiang Ho terkejut saat melihat seseorang mengendarai jet ski di samping kapal. Ini berarti bahwa seperti dirinya, pemain lain ada di sini untuk mengumpulkan poin. Mereka berpapasan, tetapi pemuda kita keluar dari kapal dengan apa yang dia butuhkan. Dia tidak terlalu peduli dengan orang yang menuju ke sana. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, berita mulai membicarakan tentang hilangnya pengembang game tersebut. Tidak ada yang bisa menemukan orang ini untuk mendapatkan jawaban. Dan sejak Presiden menerima bukti adanya zombie, dia telah mengambil tindakan tegas tanpa henti. Singkatnya, Sang Ho berpikir bahwa pemimpin negara mereka berpikir dengan cara yang sangat mirip dengannya. Mengingat satu hal terakhir, pemuda kita menelepon Li Wubam, administrator di markas penanggulangan. Seketika, pemuda kita menjatuhkan bom informasi mengenai waktu tepat hari kiamat akan dimulai. Untuk mengonfirmasi identitasnya, Ho menyebutkan luka tembak yang dia berikan pada Hobgoblin. Wub terkejut bahwa ini benar-benar pemain yang sama. Pemuda kita menyuruhnya menulis detail penting dengan kecepatan cahaya, menyebutkan hal-hal seperti tanggal yang tepat, jam yang tepat, dan bahkan situasi paket yang tiba di sore hari. Sean Ho berharap Departemen Penanggulangan bekerja dengan baik dengan informasi baru ini, dan dia mendoakan keberuntungan besar bagi mereka untuk peran yang akan datang. Presiden melakukan langkah yang cukup tegas. Orang-orang di komunitas forum mulai menyadari bahwa situasi semakin memburuk. Internet dan listrik tidak akan bertahan lama, meskipun Ho hanya menelan pendapat-pendapat ini dengan sedikit keraguan. Dia tidak yakin apakah semua ini benar-benar akan terjadi. Tapi, kemudian sebuah pengumuman dibuat yang menginstruksikan warga untuk menyiapkan makanan dan air yang cukup untuk 4 hari dan kembali ke keluarga mereka. Militer secara aktif berpatroli dan menuntut orang-orang untuk segera menghentikan semua aktivitas. Pernyataan resmi akan dikeluarkan pada tanggal 20 Juli. Sean Ho mengamati semua ini dan berpikir bahwa ini adalah respon yang sempurna. Dia merasa bersalah karena tidak memberitahu orang-orang lebih awal tentang keadaan dunia yang akan datang. Jika saja dia tahu betapa baiknya pemerintah menangani semua ini, maka dia akan mengerahkan segalanya sejak awal dan mengeksploitasi bakatnya. Sepertinya itu kehilangan yang besar. Namun Sang Ho berharap dengan mengakui bahwa dia tetap tidak akan bisa menghentikan bencana itu. Tidak ada gunanya baginya untuk merenungkan apa yang mungkin telah terjadi, yang ada hanyalah dia harus mengingat janjinya sendiri. Pertama-tama, dia bukan pahlawan keadilan, dia juga tidak ingin menjadi seperti itu. Dia hanyalah pria biasa. Setelah itu, kita mengetahui bahwa lockdown dan karantina mengguncang keadaan dunia dan membuatnya mustahil untuk dijelajahi. Itulah sebabnya Sang Ho menghabiskan hari-harinya di dimensi lain. 3 hari sebelum kiamat dimulai, dia selesai menggali. Tetapi dengan kecepatan yang lambat. Dia juga mengumpulkan semua video yang dia simpan mengenai memasak dan bertani karena internet tidak akan ada lagi dalam waktu dekat. 2 hari sebelum kiamat, dia mengintai di sekitar area tersebut bersama Dingo dan merasa beruntung menemukan beberapa apel emas. Hal ini membuatnya bertanya-tanya apakah seluruh tempat ini telah disihir dan apakah tempat itu diberkati sebagai tanah yang subur. Satu masalah terakhir muncul sehari sebelum kiamat. Rupanya, Xiang Ho mendapati 2 bungkus jeli ubi manis hilang dari penyimpanannya. Ada juga buah anggur kering di sini. Asumsi yang jelas adalah Dingo memakan jeli tersebut, tetapi anjing yang jujur itu menggelengkan kepalanya dan membantah keterlibatannya. Seong Ho menggunakan nada menggoda dan memaksa untuk mendapatkan kebenaran darinya, tetapi bayi kecil yang malang ini merengek, menangis untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Tekan tombol suka pada video ini. Keadilan bagi Dingo. Seo sekarang mengerti bahwa itu bukan peliharaan kecilnya, melainkan orang lain. Dia memutuskan untuk memeriksa rekaman CCTV hanya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sean Ho memeriksa laptopnya, terkejut saat menemukan sekelompok kumbang menyerbu tempatnya melalui pintu anjing. Mereka mengambil jeli dan meninggalkan anggur sebagai bayaran. Aku tidak tahu tentang kalian, tapi itu adalah hal paling menggemaskan yang pernah kulihat sepanjang hari. Kumbang itu bahkan berbalik untuk berterima kasih pada kamera, menandakan bahwa makhluk kecil ini sangat cerdas. Keingintahuan Ho mulai menguasainya, dan sekarang dia benar-benar ingin berinteraksi dengan beberapa dari mereka. Namun agar aman, dia mengunci pintu anjing, yang membuat Dingo sedih. Pemuda kita tidak bisa menghabiskan lebih banyak waktu di dunia ini karena beberapa tamu akan segera menemuinya. Jadi, dia membuka portal dimensi dan kembali. Di adegan berikutnya, Sean Ho duduk bersama semua anggota kelompok yang menonjol dan teman-temannya. Terkejut karena mereka semua sampai dengan selamat meskipun ada lockdown. Dia melihat wajah asing lagi dan mengetahui bahwa pria baru itu adalah tambahan terakhir untuk tim. Pangeran yang menawan ini adalah Yuyon dan dia sudah bangkit. Awakener. Sayangnya, dia tidak tahu banyak tentang game tersebut, tetapi dia adalah mahasiswa teknik elektro, jadi dia memiliki banyak pengalaman praktis.
gratis. Song Ho menyukai tambahan orang ini dan memperkenalkan dirinya sebagai non-awakener. Keduanya sangat sopan saat bertemu satu sama lain. Bagaimanapun, Seon Ho ingin segera menyelesaikan hal-hal penting. Dia ingin semua orang memeriksa setiap informasi yang mereka miliki satu persatu. Dimulai dengan si kekar Han Jun Walmart. Yuji di sini mulai dengan membagikan pengalaman tentang mantan istrinya. Mereka sedang berbicara ketika saluran terputus. Karena khawatir, dia pergi mencari putrinya. Tetapi dalam perjalanan pulang, dia melihat banyak barikade dipasang di jalan raya. Menurut penyelidikannya, Han Jun mengetahui bahwa mereka mencoba mengevakuasi warga di dekat kompleks petrokimia. Berikutnya giliran dokter Yang Anggun, ia membagikan satu keping informasi penting. Suan melihat sebuah tempat perlindungan sedang dibangun di taman lokal yang mengejutkan untuk disaksikan, tetapi itu benar-benar nyata. Berikutnya adalah Mi Kyung. Dia berada di Toserba ketika dia mendengar sesuatu tentang pejabat tinggi yang menentang keputusan presiden. Rupanya, para pejabat yang memprotes semuanya ditahan. Semua temuan ini jauh lebih berharga daripada yang awalnya diasumsikan oleh Seon Ho. Akhir dunia sudah mendekat dan sikap presiden sudah cukup jelas. Dia tahu apa yang akan terjadi. Jadi pertanyaan besarnya adalah mengapa dia mulai dengan bertanya satu persatu? Itu karena dalam sebuah jaringan, penting untuk memiliki alasan yang sesuai. Berdasarkan informasi seseorang, dia bisa saja mengekspos dirinya sebagai veteran dan meyakinkan mereka dengan cara itu, tetapi itu akan menempatkan dirinya dalam risiko pribadi yang besar. Song Ho mulai berbicara, mendesak semua orang untuk mendengarkan baik-baik apa yang akan dia katakan. Kemudian dia dengan berani menyatakan tujuan akhir presiden untuk menciptakan kiamat yang terkendali. Kata-katanya segera membuat terpana setiap orang di ruangan itu. Siang Ho memperkuat logikanya dengan menyebutkan lockdown yang tidak dapat dijelaskan dan bagaimana semua fasilitas nasional terhenti. Hanya ada satu alasan mengapa pemerintah melakukan perubahan drastis dalam waktu sesingkat itu. Suyan menghubungkan fakta-fakta yang ada dan menyadari bahwa akhir dunia sudah dekat. Dia paham dengan cepat dan menyimpulkan bahwa pemerintah sudah yakin akan hari tepatnya kiamat akan meletus. Shang Lo mengonfirmasi hal ini dan menetapkan 20 Juli sebagai hari yang dicurigai. Panik, Yuan berdiri untuk memberitahu keluarganya hanya untuk diteriaki oleh pemuda kita. Dia tidak ingin orang-orang ini kehilangan akal sehat meskipun terdengar kejam. Kelangsungan hidup individu jauh lebih berarti daripada keluarga seseorang. Seon Ho mengingatkan setiap orang di ruangan bahwa salah satu dari mereka bisa berubah menjadi zombie mulai besok. Jadi, teror kematian membayangi mereka semua. Membahas poin utama, dia mengeluarkan sekumpulan berkas, mengakui alasan sebenarnya dia memanggil mereka ke sini. Itu karena dia punya strategi untuk fase tutorial, serta info mendalam tentang aspek bertahan hidup. Kyung Jun mempertanyakan sumber informasinya, yang membuat Siang Ho menjawab bahwa dia menonton siaran langsung, streaming. Dia bahkan meminta maaf kepada Mi Kyung karena berbohong selama ini, tetapi dia baik-baik saja karena dia melakukan hal yang sama padanya. Namun berkat berkas-berkas ini, informasi tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan mereka. Di saat yang sama, Siang Ho memohon kepada mereka untuk mengikuti manual dengan ketat demi melewati fase tutorial. Setelah pertemuan mereka, tengah malam tiba. Ini akan menjadi hari terakhir dunia mengenal kedamaian sebelum dikirim ke neraka. Si Ho telah bersiap selama 32 hari berturut-turut naik level di setiap bidang untuk meningkatkan peluangnya. Tetap saja, dia merasa ada ketidaksempurnaan dan status anonimnya bisa dengan mudah berakhir pada kejatuhannya sendiri nanti. Meski begitu, pemuda gagah berani ini tidak menyesal. Setelah melakukan langkah-langkah yang percaya diri, Seon Ho melihat negaranya meluncurkan rudal ke arah asteroid yang mendekat. Saat bersentuhan dengan objek asing tersebut, dia bertanya-tanya apakah akhir dunia benar-benar takdir akhir yang tak terhindarkan bagi umat manusia. Kiamat telah resmi dimulai. Pagi tiba dan bersamaan dengan itu lockdown menghilang. Semua pekerjaan persiapan oleh Siang Ho telah selesai. Dia memasang kaca, tahan peluru dan pintu tahan lama berkekuatan tinggi. Kemudian dia mengikuti rutinitas biasa dengan menyuntikkan sejumlah kecil racun, mengasah kemampuan ketahanannya. Kemudian pria ini berolahraga, dan aku tidak bercanda. Dia melakukan 3001 push-up sambil keracunan. Saitama tidak bisa menandingi etos kerja pria ini. Seon Ho berganti ke perlengkapan tempur, terlihat sangat keren, lalu berbagi sarapan dengan anjingnya. Dia menunggu pengumuman jam 9, bahkan sempat tertidur. Tiba-tiba jam yang ditentukan tiba dan televisi menyala. Presiden duduk untuk mengumumkan kepada warganya pengumuman yang luar biasa, menyatakan hukum darurat militer, penutupan jalan, di antara hal-hal lainnya. Song Ho sangat tergerak dan terkesan dengan keputusan presiden sehingga dia berpikir tidak ada orang lain yang mungkin bisa memberikan akhir yang lebih baik bagi negara mereka. Melihat keadaan sedih dirinya ini, dia mencengkeram remote. Tidak mampu menerima akhir yang mutlak ini. Tetap saja, takdir ini bukannya tidak bisa dihindari. Ini adalah sesuatu yang harus dihadapi dan dijalani oleh umat manusia. Hanya saja kali ini, Sang Ho tidak akan menjadi pendatang baru di kiamat ini, tetapi akan memasukinya seperti seorang veteran yang tahu segalanya. 4 jam tersisa sebelum Spora melakukan kontak. 2 jam diantaranya dihabiskan di dunia lain di mana dia memeriksa barang-barang hasil tani di gudangnya. Di sini, pemuda kita menyiapkan peralatan untuk hari-hari yang akan datang setelah penyakit besi menyerang. Nah, saat dia menghabiskan waktu di dunia lain, umat manusia jatuh. Kekacauan mengamuk saat orang-orang saling menyakiti. Perkelahian pecah di antara warga sipil. Tidak ada yang peduli tentang apapun lagi. Si gendut ini bahkan berkeliaran dengan pantat terbuka. Dia sudah siap mati dan sebuah mobil menabraknya untuk mengirimnya ke neraka. Beberapa orang menikmati membunuh orang lain
lain tanpa penyesalan. Lagi pula dunia akan segera berakhir. Catatan sampingan, aku sangat penasaran bagaimana kalian akan menangani kiamat akhir dunia seperti ini. Beritahu aku di kolom komentar di bawah. Berandalan pirang itu berada di balik kemudi dan tidak peduli sedikit pun bahwa pria ini tewas. Temannya berpikir tidak apa-apa untuk membuang mobil itu karena penyakit besi akan segera memusnahkan semua kendaraan. Pria lainnya mengarahkan pemukulnya ke arah atap, memanggil pecundang yang memata-matai mereka secara diam-diam. Dia memiliki perasaan pribadi terhadap pemuda kita dan dia ingin menjadikan Xiang Ho sebagai ladang poin. Xion Ho tidak mengerti mengapa pria ini bertingkah sok hebat, tapi dia melihat selebaran berjatuhan dari langit. Bahkan di ambang kiamat, pemerintah masih mengkhawatirkan rakyatnya. Sungguh menakjubkan melihat mereka peduli pada orang lain. Tidak seperti Xion Ho sendiri, yang sangat egois tentang kelangsungan hidup pribadi. Dia tahu bahwa jika lebih banyak orang bertindak demi kepentingan orang lain, kiamat akan mudah dihadapi. Meremas kertas itu, dia merenungkan bagaimana ini adalah standar yang tidak realistis. Yang harus dia lakukan adalah kembali ke persiapannya. Di adegan berikutnya, nyaris 3 menit tersisa hingga spora bersentuhan dengan dunia. Xion Ho telah mengumpulkan banyak tabung udara dan bertanya-tanya apakah itu akan cukup sebelum penyakit itu mengambil alih. Dia sudah menghafal setiap rute terkait. Pengisian kembali barang-barangnya dari kota. Melihat jam tangannya membuat Xiang Ho bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia lupa melepaskannya. Pada titik ini, dia pun tahu bahwa dia terlalu khawatir. Jadi, dia menjaga semuanya tetap sederhana dan mengenakan helm. Sekarang jam 1 siang, jadi spora-spora itu telah melakukan kontak. Song Ho memantapkan hatinya, menyalakan motornya dan berharap semuanya berjalan sesuai dengan rencananya. Adegan berpindah ke awal mula infeksi. Spora telah mulai mempengaruhi warga biasa. Kehidupan terhisap dari orang-orang, dan akhirnya mayat pemakan daging adalah yang tersisa. Monster keunguan yang menggeram ini terpancing oleh suara tertentu. Xion Ho memacu kecepatan penuh melewati beberapa zombie. Yang mengejutkannya, tidak terlalu banyak zombie di area ini. Itu hal yang bagus karena sebagian besar orang yang berubah menjadi zombie akhirnya tetap berada di rumah, mati bersama keluarga mereka. Satu-satunya bagian yang membuatnya penasaran adalah menemukan seseorang yang tidak berubah menjadi zombie. Tetap saja, keadaan tidak terlihat buruk. Dia melihat jalan yang bersih di depan. Mengambil jalan pintas, tahu bahwa lebih baik menghindari zombie saat dia sibuk mengumpulkan barang. Bagusnya, toko-toko masih menutup tirai besinya. Ini memudahkannya untuk menghancurkan kaca menggunakan palu godamnya yang dia lakukan sebelum masuk ke dalam. Xion Ho mengendalikan portal, tahu bahwa dia harus bergerak cepat. Dia mengambil apapun yang dia butuhkan, tahu bahwa spora akan memakan waktu cukup lama untuk mengendalikan pikiran para zombie sepenuhnya. Taruhan terbaiknya adalah menyerbu toko bangunan sebelum serangan zombie yang terkoordinasi dimulai, yang akan membantunya menghindari perkelahian apapun. Omong-omong, pemuda kita saat ini sedang melemparkan semua yang bisa dia dapatkan. Dia membanjiri anjingnya dengan tumpukan obat-obatan. Dengan apotek yang telah sepenuhnya dijarah, Xion Ho memeriksa kemajuannya dan menyadari bahwa dia sebenarnya bergerak jauh lebih cepat daripada yang dia rencanakan. Setidaknya begitulah pikir pria ini, karena saat dia tiba di toko bangunan, dia menemukan lapisan keamanan ganda. Sekali lagi, dia tahu ini akan terjadi. Itulah sebabnya dia membawa tabung-tabung itu bersamanya. Xiang Ho menyalakan panas terfokus dari pemotong oksigen. Satu masalah kecil, alat ini terlalu berisik, memancing zombie-zombie di sekitar. Hanya dengan sekali melihat sekeliling, Xion Ho ingat bahwa meskipun indera pelacak mereka dinerf dalam game, mereka hanya butuh beberapa saat untuk menemukan sumber suara tersebut. Seluruh gerombolan telah menyudutkannya, menandakan ajalnya.